Kisah ini mengikuti Kapten Burns dan para penyintas yang bergabung dalam perjalanannya. Di sebuah pangkalan militer di Virginia, Burns menyaksikan dua cross meroda atasan mereka sebelum akhirnya mati setelah mencoba memuaskan diri menggunakan pistol. Para cross tidak hanya berbahaya bagi manusia, tapi juga diri mereka sendiri. Apapun yang memuaskan hasrat mereka pada akhirnya menghancurkan mereka. Burns berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari para cross adalah menunggu hingga mereka punah. Outbreak yang dikenal secara luas sebagai C-Day itu dimulai pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 Kapten Burns telah memiliki awak kapal yang cukup besar yang terdiri dari berbagai penyintas. Di tahun yang sama, Burns dan awak kapalnya merekrut Frank dan putrinya Amanda yang disandra dan diamilinya. Frank adalah seorang penjahat dan manusia yang khusyuk hingga ke dalam, tapi karena kaliannya luar biasa sebagai nelayan dan juga kapten, ia menjadi aset yang terlalu berharga untuk disingkirkan. Anggota lainnya terdiri dari Gary, seorang desainer senjata untuk Lockheed Martin dan istrinya, Susan. Kimo, seorang marinir dari Hawaii, Peter Bingham, seorang agen real estate, Dr. El Sayed, yang seperti yang bisa kalian tebak, seorang dokter, dan juga Ella Storm, tangan kanan langsung Kapten Burns. Kapten Burns menetapkan kendali ketat pada seluruh anggotanya, dan banyak dari mereka tidak menyukainya karena itu. Sang kapten memerintahkan Dr. El Sayed untuk merawat Amanda ke ruang klinik, tetapi Frank tidak diizinkan untuk mendekat jika dia masih ingin hidup. Setelah pemeriksaan, sang dokter tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di area sensitif, yang berarti mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Di sisi lain, Kapten Burns mengurung sekelompok anak-anak di dalam sel penjara karena mereka telah berperilaku buruk. Ia bahkan baru saja mengirim dua anak yang lebih tua dalam misi bunuh diri setelah mengetahui mereka memiliki hubungan khusus. Dalam perjalanan, Amanda melahirkan seorang anak laki-laki disabilitas akibat hubungan incest dengan ayahnya. Sementara itu di Garden Gate 70 mil di sebelah barat Key West, Florida, Mateo membesarkan kedua cucunya, Domingo dan Ernesto, dengan nilai-nilai moral dan religius di tengah dunia yang telah gila ini. Di tempat lain, Melissa dan Leo, dua remaja yang dikeluarkan dari kapal, akhirnya menemukan apa yang mereka cari selama ini. Sang kapten memerintahkan mereka untuk mencari kapal lain yang dapat digunakan dan untuk jangan kembali sebelum mereka menemukannya. Remaja itu bercinta dan Melissa menjadi hamil karenanya, sesuatu yang jelas-jelas dilarang sang kapten di atas kapal. Namun, Leo tidak mempercayai aturan tersebut dan menuduh Kapten Burns menginginkan Melissa untuk dirinya sendiri. Melissa yang telah sepenuhnya dicuci otak oleh doktrin Kapten Burns membunuh Leo menggunakan kapal karena dianggap berdosa akibat menentang sang kapten. Kembali ke kapal, Kapten Burns telah mengeluarkan doktrin baru yang melarang siapapun yang menaiki kapalnya untuk bercinta, bahkan bagi yang sudah menikah sekalipun. Burns mulai mempercayai dirinya sebagai nabi baru yang diutus untuk membawa umat manusia menuju dunia baru yang jauh dari kebejatan generasi sebelumnya. Susan percaya Kapten Burns dulunya adalah seorang sipir di Norfolk, dan hampir semua kapalnya, termasuk dokter, sang marinir, dan tangan kanannya sebenarnya adalah tahanannya di penjara tersebut. Sementara itu, Melissa menghubungi Kapten Burns dan memberitahunya mengenai kapal tongkang yang telah dia temukan, lengkap dengan mesinnya masih berfungsi dan muatan tanah di atasnya. Sayangnya, kapal tersebut terlanjur karam, dan mereka terpaksa harus menariknya menggunakan kapal perang melewati hulu sungai. Akan tetapi kota New Orleans telah dikuasai para cross dan mereka membutuhkan tanah itu untuk menumbuhkan tanaman. Jadi Peter menyelinap ke dalam kota dan memasang beberapa bahan peledak di tempat-tempat strategis dan meledakannya, mengorbankan dirinya dalam proses. Kebisingan itu memancing para cross ke sumber suara tersebut, tetapi sesampainya di sana ledakan lain terjadi. Hal ini memberi kapal tersebut cukup waktu untuk menyelinap tanpa terdeteksi, tetapi beberapa cross tidak dapat ditipu dengan begitu mudah, terutama bajak laut. Demi kelancaran misi tersebut, Kapten Burns diam-diam telah memberikan izin kepada Frank untuk memperkosa Melissa sebagai imbalan kerjasamanya. Kapten Burns berhasil menemui Frank di kapal tongkang, tetapi mereka langsung diserang oleh para cross bajak laut yang telah membuntuti mereka sedari tadi. Selama pertempuran sengit terjadi, Dr. El Sayed membawa anak-anak bersembunyi ke tepian sampai semuanya sudah berakhir. Para awak kapal menggunakan meriam yang terpasang untuk menghalau para cross agar kapal tongkang tersebut dapat melarikan diri. Namun selama pertempuran, kapal perang mereka mengalami kerusakan parah hingga karam ke dasar laut. Kapten Burns ingin semua orang naik ke perahu penyelamat, tetapi Gary yang menyaksikan istrinya, Susan, telah berubah akibat tembakan meriam air yang telah terinfeksi dan sedang diroda oleh Kimo yang juga telah berubah, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sengaja menyerahkan diri ke kawanan monster tersebut. Kapten Burns sendiri sempat terseret ke dalam air oleh seorang cross wanita. Namun ia berhasil mencekiknya, lalu menerobos kapal yang terbakar untuk memancing para cross agar ikut hangus. 2 tahun berlalu setelah peristiwa tersebut, para penyintas akhirnya berhasil sampai ke Pulau Garden Gate dan mendirikan sebuah komunitas mandiri dengan benteng terbesar di belahan bumi bagian barat. Meskipun semuanya tampak baik-baik saja di permukaan, di dalam Kapten Burns telah melepaskan seluruh kegilaannya. Mateo bersama kedua cucunya telah bergabung ke dalam masyarakat baru ini, tetapi tak satu pun dari mereka senang dengan hal itu. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Domingo memilih meninggalkan kelompok tersebut dan kabur beberapa hari yang lalu.
Setelah sang kapten memancing para Cross ke dalam perahu yang terbakar, dia muncul di sisi lain kapal dengan bekas luka mengerikan di sekujur tubuhnya dan mengklaim bahwa dia sudah terlahir kembali. Sementara itu, anak-anak yang dulunya dikurung oleh Burst telah tumbuh menjadi remaja dan takut akan masa depan mereka, mengingat sang kapten telah melepaskan Frank untuk mengambil siapapun yang dia sukai. Alasan sebenarnya Mateo dipenjara adalah karena dia membiarkan cucunya melarikan diri, dan atas kejahatan tersebut, ia akan dihukum gantung. Ernesto berusaha membela kakek dan saudaranya di hadapan teman-temannya, tetapi yang lain menahannya karena mereka juga takut akan keselamatan mereka sendiri. Pada malam harinya, Kapten Burst mengumumkan eksekusi Domingo yang berhasil ditangkap kembali, sembari mengutus semua orang yang berani melanggar doktrinnya. Melissa yang kini menjadi tangan kanan sang kapten memotong tali yang masih menahan anak itu di tanah, sementara yang lain menyaksikan dengan ngeri saat Domingo mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah eksekusi selesai, Kapten Burst membasuh wajahnya sebagai simbol pembersihan dosa. Ketika Melissa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dengan tidak mengenakan apapun dan menawarkan tubuhnya kepada sang kapten. Namun Burst menolaknya mentah-mentah dan mengaku bahwa dirinya kini berada di tingkatan spiritual yang lebih tinggi dan tidak membutuhkan hal duniawi semacam itu. Alasan sebenarnya Melissa menjadi orang kepercayaan kapten dan bukan lagi Ella adalah karena dia telah melahirkan banyak keturunan dari Frank yang semuanya kemudian dibesarkan oleh Amanda. Di sisi lain, Dr. El Sayid memohon kepada sang kapten untuk menyadari bahaya dari perkawinan sederet di masyarakat mereka. Frank telah menjadi ayah dari terlalu banyak bayi, dan jika hal ini terus berlanjut, hal ini akan menghancurkan keberlangsungan genetik komunitas mereka di masa depan. Di sudut lain benteng, saat Frank mengajari anak-anak cara berburu ikan, Ernesto terlibat dalam perdebatan sengit dengan sang kakek karena dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan cucunya dari dieksekusi. Dia membanting Mateo ke tanah dan meludahinya, tetapi Kevon, salah satu anak, menyuruhnya untuk menenangkan diri. Sementara itu, saat sedang menyiapkan makan malam, seorang gadis bernama Polly mengaku bahwa dia juga sedang hamil, tetapi itu bertentangan dengan doktrin di komunitas tersebut. Melissa menawarkan diri untuk berbicara dengan sang kapten agar Polly diampuni, tapi sebenarnya dia punya niat lain. Saat Polly sedang berendam di air laut untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa seperti yang telah diinstruksikan, Melissa menyelinap dari belakang dan menenggelamkan kepala Polly hingga tewas. Dia mengklaim bahwa putranya lah yang akan menjadi nabi baru di muka bumi, bukan Polly. Tetapi saat Melissa pergi, ia gagal untuk menyadari kawanan Cross bajak laut yang berlayar menuju pulau dari kejauhan. Malam itu, Amanda terbangun dari mimpi buruk di mana dia menyesal menolak tawaran Peter untuk hidup bersamanya dan lebih memilih sang kapten. Tiba-tiba, ia mendengar suara asing dari kamarnya. Rupanya, itu adalah Cross Peter, dan dia telah menulari putra Amanda dengan linggis jawanya. Di saat yang sama, Frank yang telah diberitahu sang kapten bahwa Ella berencana membunuhnya, menyergap Ella dan Dr. El Sayid di kamar mereka. Sang dokter menjelaskan bahwa mereka hanya berniat menghampiri Frank untuk menghentikan tindakan bejatnya dan menjamin keberlangsungan komunitas mereka di masa depan. Tapi entah bagaimana, itu lebih buruk menurut Frank. Ella yang hanya bersenjatakan pisau mencoba membunuh Frank, namun ia berakhir tertembak di perut sementara Frank hanya terluka di lengan. Keributan tersebut seketika membangunkan seluruh isi pulau, termasuk Ernesto dan Kevon yang baru saja main rodok-rodokan. Mereka begitu terkejut dengan suara tembakan tersebut dan gagal menyadari bahwa Mateo, kakek Ernesto, menyaksikan hubungan rahasia mereka. Mateo akhirnya membunuh Kevon dan Ernesto karena tindakan penyimpangan, dan dengan napas terakhirnya, Ernesto mengutuk kakeknya dengan penderitaan abadi. Dan saat itulah, para Cross bajak laut tiba di pulau itu dan mengelilinginya dari segala arah. Kembali ke dalam benteng, Frank bersiap menghabisi sang dokter, tetapi Kapten Burst menahannya karena mereka masih membutuhkan tenaga medis. Sang kapten menyingkirkan Ella karena dia merasakan hasratnya akan darah yang semakin besar. Dr. El Sayid yang sudah tak tahan lagi mengatakan kepada Frank dan Kapten Burst bahwa kelakuan mereka berdua tidak ada bedanya dengan para Cross. Dengan marah, Frank mengangkat pistolnya untuk menembak sang dokter. Namun, ruangan tersebut tiba-tiba dihujani peluru yang ditembakkan oleh Melissa saat menahan serbuan para Cross. Tembakan itu justru mengenai Kapten Burst dan juga Frank. Mengira wanita itu telah berkhianat, Frank mencoba menembak balik, tetapi dia berakhir tewas tertembak peluru di mulut. Tak lama kemudian, Melissa diserang dari belakang menggunakan batu oleh Amanda yang telah berubah bersama dengan putranya, seketika membuatnya terkapar di tanah. Melihat kekacauan di sekitar, Dr. El Sayid menggunakan peluru terakhir di pistolnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan nasib Kapten Burst di tangan para Cross dan membiarkan dia menikmati surga barunya sendirian. Kisah dimulai di Inggris pada tahun 2008, saat Perdana Menteri Inggris melakukan kunjungan kerja untuk menemui siswa dan guru di sebuah sekolah negeri. Tim pengawal pribadinya terdiri dari 4 orang, Taft, Jock, Paddy, dan pemimpin mereka, Harry, protagonis dari cerita Fatal Englishman. Setelah kunjungan selesai dan Perdana Menteri masuk ke dalam limousinnya, Harry menemukan sebuah alat penyadap di saku sang menteri. Atas kejadian tersebut, Perdana Menteri langsung melampiaskan kemarahannya pada tangan kanannya, Alistair. Begitu tugas pengawalan selesai, posisi Harry digantikan oleh tim lain yang dipimpin oleh John Duff.
Alistair kemudian melaporkan kejadian aneh di sebuah kota kecil di Yorkshire Utara, di mana petugas polisi menahan seorang pria yang mengamuk pada dini hari. Dia mengoceh tidak jelas dan menyerang para petugas, sebelum akhirnya berhasil diringkus dan dibawa ke kantor polisi Tethersby. Sebuah ambulan dipanggil untuk memeriksa kondisi pria tersebut, namun ketika mereka tiba, tim medis menemukannya dalam keadaan tenang. Di saat yang sama, salah satu petugas ditemukan dalam keadaan koma, sementara petugas lain tewas karena bunuh diri. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa keseluruhan penduduk kota menghilang tanpa jejak. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, ambulans yang membawa pria tersebut mengalami kecelakaan. Para medis di dalamnya ditemukan tewas di tempat kejadian setelah saling menyerang secara brutal, sementara sang pria tetap berada di dalam kendaraan dengan keadaan tenang. Pria itu kemudian segera dibawa ke fasilitas karantina milik pemerintah yang tak jauh dari lokasi. Alistair menduga bahwa fenomena ini disebabkan infeksi menular, dan dia ingin menunjukkan keadaan pria tersebut kepada Perdana Menteri secara langsung, mengklaim bahwa mereka sudah siap untuk menangani hal ini. Sesampainya di tempat, mereka disambut oleh Dr. Anushka Chopra yang mengkonfirmasi keberadaan pasien tersebut. Tiba-tiba pria itu menerobos melewati pintu kaca dan berlari menuju ke arah mereka. Salah satu pengawal dengan cepat menghalangi jalannya dan memukul pria itu hingga pingsan, tetapi tanpa disadari, darah pria itu mengenai wajah sang pengawal. Keesokan harinya, Harry dan timnya tiba di fasilitas untuk menggantikan tim pengawal sebelumnya. Setelah mengalami kontak dengan darah pria itu, John Dove dan timnya mulai menggila dan menyerang dua staf Dr. Chopra. Mereka terpaksa mengkarantina John Dove dan timnya di dalam laboratorium, membuat Harry tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Dr. Chopra begitu khawatir karena mereka tidak tahu dari mana asal virus tersebut, dan satu-satunya yang dapat mereka ketahui adalah tingkat penyebarannya yang cepat. Harry menyarankan agar Perdana Menteri segera menyiarkan peringatan darurat dan mengkarantina wilayah tersebut, tetapi Alistair tidak menyukai bagaimana seorang pengawal seperti Harry mencoba menggurui mereka. Harry kemudian mencoba menginterogasi pasien Zero, tetapi pria itu tidak mengingat apapun tentang dirinya, bahkan identitasnya sendiri. Dia menyesali semua yang telah dia lakukan, dan bagaimana jika dia terlalu larut dalam emosi, dia dapat merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dr. Chopra telah menganalisis setiap cairan dari tubuh pria itu dan tidak menemukan apapun. Entah bagaimana pria itu merasa Harry telah membunuh banyak orang. Dia dapat mencium bau busuk jeritan mereka yang Harry bunuh. Sekembalinya dari lab, Harry dan Alistair terlibat dalam perdebatan sengit karena Harry berusaha mengevakuasi Perdana Menteri ke tempat yang lebih aman. Tetapi Alistair bersikeras untuk tetap bertahan di fasilitas itu semata-mata demi keselamatannya sendiri. Karena Perdana Menteri menunda pengumuman karantina di wilayah tersebut, berita mengenai menghilangnya penduduk Tethersby sampai ke telinga publik, dan mereka berhasil menemukannya sedang menuju ke suatu tempat dalam kelompok besar. Mereka berjalan menuju ke arah tebing, dan sesampainya di sana, mereka mulai melompat ke dalam tanpa memedulikan keselamatan diri. Di sebuah pangkalan udara Inggris, sebuah pesawat jet menabrak deretan pesawat lain saat mendarat, menewaskan seorang pilot dan melukai yang lainnya. Dua awak angkatan udara kerajaan, Jackie dan Tom, berusaha melarikan diri dari pangkalan mereka yang mulai tidak aman. Tiba-tiba, sebuah truk menerobos melewati gerbang utama, menyebabkan kecelakaan yang menewaskan lebih banyak orang. Situasi semakin tidak terkendali ketika sekelompok ras membobol pagar dan menyerbu ke arah mereka. Perdana Menteri mendapat laporan tentang kecelakaan tersebut, tetapi mereka tidak merespons. Mereka menduga virus itu adalah serangan yang terencana dari musuh, tetapi Dr. Chopra berpendapat ada senjata biologis lain yang lebih efisien untuk menghabisi mereka. Meski begitu, ia masih belum bisa menjelaskan mengapa pasien Zero tetap tenang, berbeda dengan orang lain yang langsung menunjukkan tingkat agresi ekstrim setelah terinfeksi. Harry menemui sang pria untuk sekali lagi untuk menanyakan bagaimana ia bisa tahu orang-orang yang pernah ia bunuh. Pria itu tidak dapat menjelaskannya secara pasti, tetapi dia dapat merasakannya. Dia dapat mendengar darah hanya dari denyutannya saja. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya atau bagaimana dia terinfeksi, tetapi yang pasti dia telah menyakiti seseorang yang dia sayang. Sementara itu, pangkalan udara jatuh dalam kekacauan saat kawanan Cross menyerbu dan merodok siapapun yang mereka lihat. Beruntung, sebuah tim militer khusus datang untuk menyelamatkan Tom dan Jackie karena kalian mereka sebagai navigator dan pilot sangat dibutuhkan. Di fasilitas karantina, Dr. Chopra menyimpulkan virus tersebut dapat bermutasi dan belum mencapai usia matang. Gejala awalnya berbeda untuk tiap individu, tetapi begitu virus itu mencapai fase matang, tidak ada yang tersisa selain kegilaan murni. Dr. Chopra berteori bahwa virus tersebut sudah ada di dalam DNA manusia dan baru saja bermanifestasi. Harry kemudian mendatangi ruang karantina John dan menyaksikan sendiri perubahan fisik yang disebutkan sang dokter. Ruang berbentuk salib berdarah telah muncul di wajah John. Beberapa jam kemudian, pasukan militer yang diminta Harry untuk melindungi Perdana Menteri tiba di fasilitas tersebut. Mereka mengetahui bahwa infeksi tersebut menyebar ke seluruh dunia. Dan menurut laporan, infeksi di setiap negara yang mereka hubungi dapat ditelusuri kembali ke satu pasien yang bertingkah aneh. Alistair berpikir bahwa seseorang telah merencanakan ini semua. Dia berpikir ini adalah serangan terkoordinasi.
Dia dan Harry berdebat sekali lagi, karena ia ingin Harry menginterogasi sang pria dengan menyiksanya, sesuatu yang benar-benar ditentang Harry. Alistair akhirnya meninggalkan ruangan, tetapi itu hanya karena Harry hampir kehilangan kendali dan memukulnya setelah dia menghina timnya. Di tempat lain, kendaraannya membawa Tom dan Jackie mengalami kecelakaan hebat dan setiap tentara yang ada di dalamnya telah terbunuh. Pemimpin mereka mengalami cedera parah dan tidak bisa berjalan sendiri, jadi dia menyerahkan peta yang menunjukkan kemana mereka harus pergi dan memerintahkan mereka untuk meninggalkannya. Kembali ke fasilitas, Perdana Menteri menerima panggilan dari Vladimir Putin yang mengabarkan bahwa 40 jet bomber milik Rusia telah dikendarai para Cross dan sedang menuju Amerika Serikat. Putin meminta Inggris untuk menembak jatuh pesawat-pesawat itu sambil berjanji tidak akan membalas serangan tersebut. Penyebab jatuhnya pangkalan militer ternyata disebabkan oleh ditemukannya mayat terinfeksi di dalam pasokan air. Situasi di Inggris pun berada di ujung tanduk karena Perdana Menteri tidak dapat menghubungi pangkalan udara manapun dan hanya memiliki 10 jam untuk mencegah armada Rusia memasuki wilayah Amerika Serikat. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menghubungi Gedung Putih, dan sambungan dialihkan ke Komando NORAD yang mengklaim bahwa jika armada Rusia memasuki wilayah udara Amerika, mereka akan merespon dengan meluluh lantakan Rusia dengan nuklir. Namun, keputusan ini seharusnya dibuat oleh Presiden. Pada akhir panggilan, mereka akhirnya berhasil menghubungi Gedung Putih, hanya untuk disambut oleh beberapa politisi yang telah terinfeksi sambil meneriakkan kata-kata mutiara kepada mereka. Kembali ke Tom dan Jackie, keduanya telah mencapai lokasi tujuan mereka, namun panggilan bantuan yang mereka kirim tidak mendapat jawaban. Kembali ke fasilitas, Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk bertindak, tetapi pemerintah telah kehilangan kontak dengan semua panggilan udara di Inggris. Kepala keamanan kemudian menyelah dan memberitahu Perdana Menteri mengenai protokol rahasia yang mereka miliki untuk berjaga-jaga dari keadaan darurat. Inggris memiliki beberapa bunker tersembunyi di seluruh negeri, masing-masing berisi sebuah pesawat bersenjata nuklir. Hal ini agar jika terjadi serangan dahsyat terhadap Inggris, mereka dapat membalas meskipun pemerintah dan militer telah runtuh. Rencananya, mereka akan menggunakan salah satu pesawat tersebut untuk menghancurkan Rusia di udara. Namun untuk menerbangkannya, mereka membutuhkan pilot terlatih. Mereka telah mendapatkan transmisi radio dari 2 pilot yang masih hidup, tetapi pemerintah masih belum mendapat jawaban lebih lanjut. Mereka seharusnya sudah dibawa ke bunker ketika serangan dimulai, tetapi hal itu tidak terjadi. Jadi, Perdana Menteri memerintahkan Harry dan timnya untuk menjemput kedua pesawat tersebut, karena dialah satu-satunya orang yang dapat dia percayai. Harry dan timnya berhasil menyelamatkan Tom dan Jackie tepat pada saat-saat terakhir sebelum mereka dikepung para Cross, tetapi terdapat masalah di tempat lain. Sementara mereka pergi, Alistair membohongi komandan pangkalan, Mayor Britain, yang mengklaim bahwa Perdana Menteri telah memberikan perintah untuk menyiksa dan menginterogasi pasien Zero. Mayor Britain mencoba memverifikasi perintah tersebut, tetapi Alistair menunjukkan otoritasnya dengan memberitahunya bahwa setiap komunikasi terhadap Perdana Menteri harus melalui dirinya terlebih dahulu. Tumben, biasanya apa harus lewat Mayor. Kedua awak pesawat akhirnya berhasil sampai ke bunker tujuan mereka, tetapi tempat itu telah dikepung oleh para Cross sehingga menerbangkan pesawat bukanlah sesuatu yang mudah. Infeksi telah menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Perdana Menteri takut untuk mengeluarkan pernyataan resmi karena mereka sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu penasihat yakin bahwa mereka dapat menghentikan penyebaran infeksi dengan menghentikan semua transportasi. Di dalam ruang karantina, 2 petugas berseragam hazmat mulai mengejar dan menginterogasi pasien Zero yang mencoba sebisa mungkin mempertahankan kewarasannya. Tetapi satu-satunya yang dapat dia pikirkan adalah apa yang dia lakukan sebelum kehilangan ingatannya. Ingatannya sekarang telah kembali dan dia mengingat dengan jelas bagaimana dia menyiksa dan membunuh anak dan istrinya. Kesadaran itu menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya. Dia mulai melawan balik dan selama pertikaian tersebut, dia berhasil menginfeksi salah satu tentara dengan memasukkan jarinya ke dalam mulut pria itu. Di dalam bunker, pesawat terbang mencoba lepas landas, sementara Harry dan timnya membuka jalan melalui para Cross. Tetapi karena jumlah para Cross yang terlalu banyak, memaksa Jackie menggunakan meriam yang terpasang saja lepas landas. Sementara itu, Mayor baru menyadari betapa bahayanya si virus setelah melihat apa yang terjadi pada John Duff dan timnya. Dia kembali ke ruang karantina untuk menghentikan interogasi, tetapi Alistair menghalangi di depan pintu dan mencegah sang Mayor untuk membukanya. Tiba-tiba pintu terbuka dan para petugas yang telah berubah menjadi Cross menyeret Alistair ke dalam ruangan, sementara sang Mayor berusaha bersusah payah mengunci pintu dari luar. Di dalam ruangan, kedua petugas berseragam hazmat itu mulai memakan superstar jumbo masing-masing, dan pasien Zero mengatakan bahwa siapapun yang selamat setelahnya akan mengalihkan perhatiannya ke Alistair. Dia mulai memohon agar nyawanya diampuni, mengklaim bahwa dia adalah seseorang yang berpengaruh, tetapi pasien Zero tidak peduli. Dia menikam selusin pisau bedah ke linggis jauh Alistair sebelum kemudian merodoknya. Di udara, Tom dan Jackie berhasil mencegat armada Rusia yang seluruh awaknya telah terinfeksi. Namun, sistem bahan bakar jet mereka mengalami kerusakan, membuat mereka tidak memiliki cukup bahan bakar untuk meledakkan bom dan kembali. Demi mencegah perang nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, Tom dan Jackie mengambil keputusan dengan meledakkan bom nuklir tersebut di tengah-tengah armada Rusia, mengorbankan diri mereka bersama armada musuh.
Dalam perjalanan pulang, para pengawal berhenti di tengah perjalanan karena Harry ingin membicarakan sesuatu. Dia mengaku tidak melindungi Perdana Menteri dengan baik. Mereka seharusnya membawanya ke London ketika outbreak terjadi dan mengkoordinasikan pertahanan dari sana. Tugas sebenarnya mereka adalah untuk mengevakuasi Perdana Menteri ke bunker hari ini, dan dengan demikian mereka sudah tidak lagi diperlukan. Karena sebagian besar dari mereka telah berkeluarga, Harry membebas tugaskan timnya untuk pulang dan menemui keluarga mereka. Jika keadaan semakin memburuk dan mereka tidak dapat menggunakan ponsel untuk berkomunikasi, dia ingin mereka untuk menemuinya di sebuah pondok dalam waktu 10 hari dari sekarang. Harry kembali ke bunker untuk melaporkan hasil misinya, dan Perdana Menteri mengucapkan terima kasih atas jasa besar timnya. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberikan Harry lokasi bunker rahasia lain untuk bersembunyi jika keadaan menjadi semakin buruk. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan berjabat tangan. Namun tepat saat pintu bunker ditutup, Harry menyaksikan Dr. Chopra yang telah terinfeksi menyergap sang Perdana Menteri dari belakang. Mengetahui bahwa seluruh orang di dalam bunker telah terinfeksi, Harry memerintahkan Mayor Britain untuk menyegel rapat bunker tersebut dan mengabaikan semua perintah dari dalam. Harry kemudian masuk ke dalam ruang karantina untuk menghabisi setiap cross yang ada di dalam, termasuk pasien Zero yang kini telah menemukan ruang salib di wajahnya yang dihabisi Harry tanpa ragu-ragu. Kisah ini mengikuti dua orang penyintas, Jane dan Esperanza. Esperanza adalah seorang wanita muda, sementara Jane adalah ibu dari dua anak, yang ketika outbreak terjadi menyaksikan putrinya membunuh hatinya sendiri secara mengerikan dengan mencokal bola matanya. Meskipun keduanya berhasil bertahan hidup melalui serangkaian peristiwa, Alejandro, saudara Esperanza yang telah berubah menjadi Cross, melihat keduanya berusaha melarikan diri dan memerintahkan kawanan Cross di bawah kendalinya untuk mengejar. Saat outbreak pertama kali terjadi, Alejandro lah yang menyelamatkan Jane dari putrinya sendiri yang mencoba membunuhnya. Kembali ke masa kini, setiap kali para Cross yang menangkap mereka berdua, sebuah tembakan misterius dari kejauhan selalu menghabisi para monster tersebut. Keduanya mencapai sebuah jembatan tua yang dipenuhi jebakan. Kawanan Cross gagal menangkap mereka karena lantai jembatan ambruk dan membuat para Cross jatuh tertancap pasak-pasak di bawahnya. Setelah menyeberang ke sisi lain, Jane dan Esperanza bertemu dengan sniper misterius yang telah menyelamatkan mereka, seorang pria tampan berambut panjang dan berjanggut bernama Sutter Edwards. Dulu setelah Jane kehilangan kedua anaknya, ia sempat meminta bantuan kepada polisi yang melintas, tanpa menyadari bahwa mereka pun juga telah terinfeksi. Esperanza menyelamatkannya untuk kedua kali dan memperingatkan Jane agar lebih berhati-hati. Mereka tidak bisa lagi mempercayai orang lain dengan mudah, terutama mereka yang memiliki ruam salib di wajahnya. Jebakannya dipasang Edward pun tidak mampu menghentikan laju musuh, hingga para Cross berhasil menyusul untuk menangkap mereka. Beruntung, Edward memiliki sebuah mobil yang diparkirkannya di dalam hutan. Edward melompat ke bagian belakang mobil untuk melawan beberapa Cross yang masih mengejar, sementara kedua wanita itu mengemudikan mobil di kursi depan. Ketika outbreak terjadi, mereka berhasil melarikan diri dengan mengendarai ambulan, tapi para Cross tidak berhenti mengejar. Mereka akhirnya berhasil kabur dengan menabrak mobil yang sedang parkir dan membunuh salah satu Cross yang mencoba menangkap Jane. Kembali ke masa kini, Edward membawa keduanya kembali ke campnya, tempat para penyintas lain telah mendirikan sebuah komunitas. Tanpa disadari, Alejandro telah melacak keberadaan mereka dengan mengikuti jejak tumpahan bensin dari mobil Edwards. Selama pelarian, Esperanza mengalami luka di kakinya. Namun beruntung, seseorang bernama Colin, seorang paramedis di komunitas itu dengan cepat menjahit lukanya. Selain menjadi paramedis, Colin juga bertugas sebagai juru masak, tukang cuci piring, dan berbagai tugas lainnya. Jika Esperanza dan Jane berencana untuk tinggal di sini, mereka perlu berkontribusi pada komunitas. Edward lah yang dulu membawa Colin ke tempat ini, dan sekarang ia menawarkan hal yang sama pada berbagai penyintas yang lain. Dalam flashback, setelah berhasil melarikan diri, ketiganya menemukan tempat berlindung di dalam sebuah kabin terbengkalai. Namun, pada harinya kawanan Cross berhasil menemukan lokasi tersebut dan menerobos masuk. Tempat itu dengan cepat dikepung oleh para Cross yang menyerang dari segala arah. Kembali ke masa kini, semua orang di komunitas menghabiskan waktu dengan mengadakan jamuan. Tetapi Esperanza merasa ada sesuatu yang janggal dari tempat tersebut. Ia mengikuti Edward ke dalam hutan dan melihatnya sedang melakukan sesuatu dengan beberapa baril bensin yang tersebar di sekitar area tersebut. Pada saat serangan terjadi di kabin, Esperanza bersaja digigit oleh salah satu Cross, tetapi Alejandro mengorbankan dirinya dan membunuh Cross tersebut. Dalam hitungan detik, infeksi menyebar dan Alejandro pun berubah menjadi Cross. Kembali ke masa kini, Esperanza menyelidiki apa yang sedang dilakukan Edward dan menemukan bahwa baril-baril itu dipersiapkan sebagai perangkap. Saat Edward sedang berjaga, Colin melaporkan perial kawanan Cross yang bergerak menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, Edward menikam Colin dari belakang dan mendorongnya keluar pagar, menjadikannya umpan bagi para Cross yang menyerbu. Esperanza yang menyadari bahwa tempat ini tidak sama yang dikira langsung membangunkan temannya di tengah malam. Semua orang di dalam camp dipersenjatai dan mereka berdiri di balik pagar, menembak ke arah para Cross dan mencegah mereka semakin mendekat. Alejandro melemparkan sebuah tombak dan mengenai salah satu penghuni di dalam camp. Dan karena ujung tombak itu telah dilumuri darah Cross, pria itu dengan cepat terinfeksi dan wabah mulai menyebar di dalam camp.
Di tengah kekacauannya terjadi, Esperanza dan Jane berhasil menghentikan Edward yang mencoba kabur dan meledakkan camp dengan menembak tangan kanannya. Tetapi Esperanza sempat tertembak dalam pertikaian tersebut. Seolah belum cukup buruk, seorang Cross menerobos masuk melalui jendela, memaksa Jane dan Esperanza untuk melarikan diri dan membawa pemicu perangkap melalui terowongan bawah tanah yang digali oleh Edward. Setelah merubah Edward menjadi salah satu dari mereka dengan meludahi lukanya yang terbuka, Alejandro mengikuti saudarinya melewati terowongan bersama dengan beberapa Cross yang lain. Karena Esperanza yang terluka terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan, keduanya mengaktifkan perangkap yang telah disiapkan Edward sebelumnya. Kobaran api dari ledakan itu menjalar masuk ke dalam terowongan, dan kedua wanita itu nyaris tidak berhasil melarikan diri. Tetapi mereka tidak sendiri. Alejandro berhasil selamat dari ledakan dan keluar dari terowongan. Esperanza yang telah kehilangan banyak darah akibat lukanya jatuh pingsan, sehingga Jane terpaksa menikapnya tepat di jantung, mengakhiri hidupnya sebelum Alejandro dapat melakukan sesuatu yang keji. Karena keberuntungan semata, Alejandro terjebak dalam perangkap beruang sebelum dia sempat mendekat ke arah Jane. Jane yang sudah sangat terpukul oleh kematian Esperanza kehilangan seluruh semangat hidupnya. Ia menghantamkan batu ke kepala Alejandro berulang kali hingga hancur, meninggalkannya sebagai satu-satunya penyintas yang selamat dari game tersebut. Namun karena tidak ingin hidup sendirian di dunia yang gila, serta lelah terus berlari demi bertahan hidup, Jane menyerah dan menggunakan darah Alejandro untuk menginfeksi dirinya sendiri. Kisah ini mengikuti Gavin Lance, seorang mantan detektif yang memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian putrinya, Jennifer. Saat berusia 16 tahun, Jennifer melarikan diri dari rumah ke Los Angeles demi mengejar cita-citanya sebagai seorang aktris. Sayangnya, ia justru terjerat dengan orang-orang yang salah, dimanfaatkan hingga akhirnya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Oh no! Gavin mendatangi rumah salah satu produser yang mengeksploitasi putrinya. Namun ia hanya menemukan pria yang dulunya bekerja dengannya sekarang telah berubah menjadi Cross. Beberapa tahun yang lalu, ketika Gavin pertama kali tiba di Los Angeles, ia sempat bertemu dengan Curtis Wentz, seorang produser terkenal dengan banyak koneksi. Wentz mengaku pernah bertemu dengan Jennifer, namun menolak memberinya pekerjaan karena menganggapnya masih amatir. Alih-alih pulang ke rumah seperti yang disarankan, Jennifer justru terjerat ke dalam industri film dewasa. Gavin kemudian memburu salah satu aktor pemeran pria yang berusia jauh lebih tua dan menuduhnya memanfaatkan Jennifer yang saat itu masih di bawah umur. Pria itu ketakutan setengah mati hingga mengompol, lalu memuji Gavin sebagai pria sejati, sembari mengklaim bahwa dengan situasi seperti ini, dia bisa memilih wanita manapun yang dia inginkan untuk membangun kembali populasi dunia. Tetapi Gavin tidak bisa memaafkan apa yang terjadi pada putrinya dan membunuh pria itu menggunakan tokat baseball. Di masa lalu, ketika Gavin mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepada Wentz, produser itu mengirim 2 anak buahnya untuk menghabisi Gavin. Beruntung, ia berhasil lolos dengan cara berguling menuruni bukit dan mendarat di jalanan di bawahnya. Dia terbangun beberapa menit kemudian dalam keadaan syok, tepat sebelum seorang pengemudi wanita hampir menabraknya. Setelah menghabisi orang-orang di daftarnya satu persatu, outbreak mulai terjadi di luar. Penyelidikan membawa Gavin pada sebuah tempat rental video, lokasi yang kerap menyimpan material ilegal. Di sana, ia menemukan video putrinya, dan dari sinilah ia mendapatkan petunjuk mengenai siapa yang harus dia buru. Sebelum tewas di tangan Gavin, aktor itu mengatakan bahwa Wentz dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pulau Catalina ketika outbreak dimulai. Gavin tiba di pulau sesuai instruksi, namun ia menemukan tempat itu telah hancur dan kacau balau. Di sebuah bangunan terbengkalai, Gavin mendapati salah satu pengawal Wentz tengah berbuat kasar saat bercinta dengan sekretarisnya. Pengawal itu mengenali Gavin dan berniat menembaknya, namun menyadari suara letusan senjata akan memancing kawanan para Cross, pria itu memasukkan kembali pistolnya dan memutuskan untuk bertarung tangan kosong. Sang sekretaris diam-diam mencuri pistol dari sakunya dan menembak kepala pengawal itu hingga hancur. Dan seperti yang diduga, suara itu memancing kawanan Cross mendekat. Keduanya segera melarikan diri menggunakan mobil golf menuju dermaga, menggunakan granat untuk membuka jalan lalu kabur menggunakan perahu. Wanita itu rupanya pernah bertemu Gavin sebelumnya ketika ia pertama kali mencari putrinya. Wanita itu memperingatkannya akan Wentz dan mengaku dia mencoba membantu Jennifer, tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika outbreak terjadi, Wentz mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mendadak religius dan menganggap situasi ini sebagai akhir dunia. Wentz dan beberapa orang terdekatnya telah meninggalkan Catalina menuju pulau terisolasi di Meksiko untuk menunggu hingga wabah berakhir. Meskipun wanita itu bersimpati pada nasib Jennifer, Gavin yang telah mendapat informasi tersebut tanpa ragu menembak kepala wanita itu, menganggapnya tidak berusaha cukup keras untuk menyelamatkan putrinya. Di masa lalu, setelah menemukan video putrinya di tempat rental, Gavin menginterogasi pemilik rental tersebut mengenai siapa pembuatnya. Pria itu menyebutkan nama Curtis Wentz, seorang produser ternama film dewasa. Kembali ke masa kini, Gavin telah tiba di perbatasan Meksiko. Di sana, pasukan militer kewalahan menghadapi serbuan para Cross. Seorang gadis muda melompat ke laut dan berenang menuju perahu Gavin demi menyelamatkan diri dari kejaran Cross. Gavin berhasil menariknya ke atas perahu tepat waktu sebelum helikopter militer memberondong area pantai.
Gadis itu bernama Ellie dan dia baru berusia 16 tahun, sama seperti putrinya ketika melarikan diri dari rumah. Dalam flashback, Kevin pergi ke sebuah klub malam untuk menyergap Wens dan menemukannya tengah bersenang-senang bersama beberapa gadis. Saat para pengawal menghalanginya masuk, Kevin melepaskan tembakan membabi buta hingga melukai beberapa orang tidak bersalah. Ia berhasil menembak perut Wens, tetapi pria itu berhasil selamat. Akibat insiden itu, Kevin ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas percobaan pembunuhan. Istrinya sempat menjenguk, namun ia meluapkan kekecewaannya karena tindakan Kevin justru mencoreng ingatan tentang mendiang putri mereka. Selama mendekam di penjara, Wens mengirimkan surat kepadanya yang mengatakan bahwa dia akan membuat hidupnya di balik jeruji besi lebih sengsara. Anak buah Wens telah menculik putranya yang berusia 10 tahun dan menjualnya ke jaringan perdagangan anak di luar negeri. Demi mengumpulkan uang untuk menyelamatkan anaknya, istri Kevin terpaksa terjun menjadi wanita penghibur dan bintang film dewasa. Di dalam penjara, Kevin sendiri harus bertahan hidup dari serangan para narapidana yang dibayar Wens untuk menyiksanya. Kembali ke masa kini, Kevin dan Ellie tiba di sebuah kota di Meksiko dan langsung dikepung oleh anak buah Wens. Sox tangan kanan Wens membawanya menemui bosnya yang tengah membantu warga setempat naik ke atas kapal untuk dievakuasi ke pulau pribadinya. Wens akhirnya menampakkan dirinya di hadapan Kevin dan memohon padanya agar diberi kesempatan menjelaskan situasinya. Wens mengaku bahwa sejak break dimulai, ia menyadari keburukan dunianya dan memilih bertobat. Baru-baru ini dia mengetahui tentang sebuah kapal pesiar yang berlabuh di dekat pangkalan San Diego yang dapat menampung lebih dari 6.000 penyintas. Dia berencana menggunakan kapal tersebut untuk berpindah dari tempat ke tempat dan menunggu hingga para Cross punah. Tetapi untuk melakukannya, dia membutuhkan bantuan Kevin untuk membajak kapal itu dari pemilik aslinya. Kevin akhirnya setuju, tetapi dia menembak Sox tepat di kepala dan mengklaim bahwa Wens akan bernasib sama pada akhirnya. Meskipun berbahaya, Ellie bersikeras untuk ikut dan naik ke atas perahu mereka. Di tengah perjalanan, perahu mereka disergap dua perahu lain yang dikuasai kawanan Cross. Para Cross menabrakkan perahu mereka ke arah perahu Wens dan situasi berubah menjadi kacau hanya dalam hitungan detik. Mereka akhirnya sampai di daratan, tetapi sebagian besar awak kapal Wens tewas selama serangan itu. Di masa lalu, setelah melumpuhkan narapidana yang dibayar untuk membunuhnya, Gavin mengambil alih kepemimpinan geng dan meyakinkan yang lain untuk bergabung dengannya. Ia kemudian bernegosiasi dengan sipir dengan berjanji untuk mengurangi tingkat kekerasan di dalam penjara, asalkan dia dibiarkan sendirian hingga masa pembebasan bersyaratnya tiba. Kembali ke masa kini, mereka tiba di San Diego, di mana pihak militer kewalahan menahan gelombang Cross. Di masa lalu, Wens terus mengirimkan foto-foto istri Kevin ke penjara, namun Kevin tak pernah sudi membukanya. 5 tahun telah berlalu, dan sipir setuju untuk menerima tawaran Kevin. Tetapi begitu outbreak terjadi, dia dan petugas lainnya ikut terinfeksi dan berusaha menghabisi para narapidana. Di pangkalan militer, Sersan Jack memimpin pasukan militer menahan invasi para Cross. Gavin dan Wens menyamar mengenakan seragam tentara demi menuju dermaga tempat kapal pesiar berlabuh. Ketika outbreak terjadi, penjara itu berada dalam kekacauan saat para narapidana mempertahankan diri dari serangan para Cross. Infeksi itu menyebar dari orang ke orang, tetapi Kevin dengan cepat menyadari bahwa virus itu menyebar melalui cairan tubuh. Kevin meminta Ellie untuk tetap di dekatnya. Sebuah helikopter terbang melintas dan menembak arah para Cross, tetapi tembakan itu menyebabkan ledakan besar yang hampir membunuh mereka. Setelah tersadar, Ellie telah menghilang dan Kevin tidak dapat menemukannya dimanapun. Di masa lalu, Kevin dan narapidana lainnya menemukan gudang persenjataan. Mereka memiliki cukup persediaan untuk menghabisi para Cross. Begitu pagar penjara roboh, mereka hanya perlu berusaha melarikan diri. Tetapi halaman penjara dipenuhi dengan para Cross, hingga itu bukanlah tugas yang mudah. Saat ini, Sersan Jack menginformasikan bahwa dalam beberapa jam ke depan, Angkatan Udara akan membom kota itu. Tetapi masih terdapat seperempat warga sipil yang bersembunyi di rumah mereka yang perlu dievakuasi terlebih dahulu. Wens memberitahu Gavin bahwa untuk sampai ke kapal, mereka perlu membantu mengevakuasi warga sipil, dan dengan demikian, mereka mungkin akan dapat menemukan Ellie. Para tentara mulai menyisir dari rumah ke rumah, tetapi mereka malah mendapati pemandangan yang mengerikan. Di tempat lain, mereka terpaksa meledakkan keseluruhan bangunan yang memancing para Cross ke lokasi mereka. Melanjutkan misi, mereka sampai di sebuah lingkungan yang masih ditinggali warga sipil, dan Sersan mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Sementara itu, Gavin dan Wens mendapati pemandangan mengerikan di mana seorang pria termutilasi di lantai, sementara seorang Cross gadis yang mereka kira sebagai Hailey sedang memakan organ pria itu. Setelah menghabisinya, keduanya mengevakuasi seorang wanita dan keamanannya dari dalam basement. Di tengah misi, pertengkaran debat kembali pecah ketika Kevin menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Wens dengan istrinya. Wens yang sekarang seorang religius mengaku bahwa setelah menculik putra mereka, dia membuat wanita itu kecanduan obat-obatan terlarang dan memaksanya melakukan beberapa hal demi mendapat dosis berikutnya. Sementara anak buahnya mengambil fotonya dia kirimkan ke penjara. Kevin sangat marah dan mengajarnya habis-habisan, tetapi dia tidak ingin membunuhnya begitu saja. Kemudian Wens berbincang dengan seorang tentara yang mengatakan kepadanya bahwa mereka sempat melihat seorang gadis muda berambut merah dibawa ke tempat aman oleh rekan mereka ketika ledakan terjadi.
Wens berpikir Hailey masih hidup, tetapi Kevin tidak begitu yakin dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Wens mengaku bahwa putra dan istrinya masih hidup dan kini berada di pulau pribadinya sebagai jaminan. Jika Kevin ingin bertemu mereka kembali, dia perlu membantunya mendapatkan kapal pesiar itu. Kevin secara tidak sengaja menemukan pemandangan mengerikan lainnya dari seorang cross yang memakan organ tubuh seorang wanita, dan dia berpikir itu adalah Hailey. Waktu semakin mendesak ketika jet tempur angkatan udara mulai menjatuhkan bom dan membumi hanguskan kota San Diego. Para tentara mulai berlari menuju dermaga, tetapi kedua pria itu melihat gadis pirang lainnya dan mereka berpikir itu Hailey. Kevin mengikutinya masuk ke dalam gubuk terbengkalai, tapi ketika dia masuk ke dalam, dia menyadari itu hanyalah cross pirang lain dengan gunting kebun di tangannya. Sebelum cross itu dapat menyerangnya, Wedge datang dan menembaknya jatuh. Keduanya akhirnya tiba di kamp pengungsian. Tampaknya angkatan laut mengirimkan sebagian armada dari Hawaii untuk menjemput mereka, tetapi tidak semua orang dapat naik ke atasnya. Sementara itu, Kevin merebut sebuah tank dan membuat pengalihan, memindahkan barikade yang dibuat para tentara dan membuka jalan ke dermaga tempat kapal itu berlabuh. Dia mencoba membawa sebanyak mungkin penyintas naik ke kapal, serta memastikan wanita dan anak-anak dapat naik ke atas kapal terlebih dahulu. Keduanya bergegas masuk ke dan mengancam sang kapten untuk menjalankan kapal atau para cross akan datang menyerbu. Tiba-tiba Hailey muncul di dalam ruangan dan bertanya-tanya mengapa mereka lama sekali datang ke sini. Dermaga itu sekarang telah dikuasai para cross, tapi itu masih belum cukup sehingga mereka terjun ke laut dan berusaha naik ke atas kapal. Mereka berenang sampai ke kapal perang terdekat dan menginvasi tentara yang ada di atasnya. Armada yang datang dari Hawaii terpaksa menghancurkan salah satu kapal mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengambil resiko membiarkan para cross mendapat akses ke senjata yang ada di atas kapal. Pada akhirnya, kapal pesiar meninggalkan dermaga dan menuju ke laut lepas, mengikuti arahan menuju pulau pribadi yang diberikan Wens. Hailey mengatakan bahwa setelah ledakan itu, dia diselamatkan oleh seorang tentara bernama Justin yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah mereka mendapat koordinat menuju pulau, Kevin mulai menagih sumpahnya dengan membunuh Wens. Di saat-saat terakhirnya, Wens mengungkapkan bahwa menjadi religius hanyalah sandiwara, dan meskipun dia sekarat, dia memberitahu Kevin bahwa dia akan mati dengan mengingat telah seluruh keluarga Kevin dan membunuh putrinya. Kapal pesiar itu akhirnya tiba di koordinat pulau pribadi milik Wens, tetapi tempat itu tampak terbengkalai. Kevin menginjakkan kakinya untuk mencari keluarganya, tetapi ia hanya menemukan para cross yang mengalami overdosis obat-obatan. Rupanya, Wens telah mengantisipasi kedatangan para cross ke pulau itu, jadi dia mengganti obat-obatan terlarang di sana dengan cyanida, memanfaatkan sifat para cross yang tidak dapat menahan diri dari kecanduan. Seluruh pulau telah menjadi kuburan massal cross dan tidak ada satupun penyintas yang terlihat. Kevin meminta Hailey untuk tetap di belakang saat dia menjelajahi pulau lebih jauh untuk mencari keluarganya. Dan meskipun Hailey mencoba menghentikannya, Kevin terus berjalan menembus kerumunan lalat yang mengerupungi mayat-mayat yang terinfeksi dalam upaya untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Kisah ini berlatar di Jepang 3 hari setelah outbreak terjadi. Satoshi adalah seorang mangaka dan berteman dengan Emiko dari Arco Angel. 10 tahun yang lalu, sekelompok teman menjadi tak terpisahkan karena berbagi kecintaannya sama pada musik, film, dan manga. Kelompok ini terdiri dari Satoshi yang merupakan seorang mangaka, Hazuki, putri seorang bos Yakuza, Miku yang berasal dari keluarga berantakan dan menyukai musik metal, Koki yang memiliki tubuh besar dan kuat seperti ayahnya, serta Taro yang malu dengan keluarganya sendiri karena ayahnya seorang pecandu alkohol, sementara ibunya telah meninggal ketika dia berusia 3 tahun. Suatu malam, setelah kelimanya terlibat masalah dengan beberapa anggota geng, mereka memutuskan untuk menjadi sahabat seumur hidup melalui sumpah darah dan menamai diri mereka sebagai Five Bloody Fingers. Di masa kini, kelompok tersebut tidak lagi berkumpul sesering dulu. Namun begitu outbreak terjadi, Satoshi bertekad untuk menyatukan kembali kelompok itu, dimulai dari menjemput Taro terlebih dahulu. Sementara itu, salah satu anak buah bos Yamada dikuliti hidup-hidup oleh geng rival yang telah terinfeksi dan berubah menjadi cross. Mereka datang untuk melakukan hal yang sama kepada anggota Yakuza lainnya. Beruntung, bos Yamada memiliki seekor singa peliharaan bernama Osama yang dia latih sejak masih bayi untuk menjadi pengawal pribadinya. Bos Yamada dan anak buahnya berhasil menghabisi para cross, dan Satoshi tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan untuk mencari Hazuki. Koki yang sekarang menjadi tangan kanan bos Yamada memohon kepada bosnya untuk mengampuni kelancangan kedua temannya. Saat itu, Hazuki sedang menghadiri acara cosplay di sebuah taman hiburan bersama Miku. Tempat itu telah dipenuhi kawanan cross sehingga Hazuki menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Bersama sahabat putrinya, bos Yamada membawa serta orang-orang terbaiknya dan pergi ke festival untuk menyelamatkan Hazuki. Namun keseluruhan Tokyo telah jatuh dalam kekacauan dan perjalanan mereka segera menemui jalan buntu. Puluhan cross berlari ke arah mereka, tetapi para Yakuza bersenjata lengkap dan siap menghadapinya. Bos Yamada memerintahkan singa pribadinya untuk menyerang kawanan tersebut. Beruntung virus tersebut tidak berpengaruh pada hewan, sehingga Osama dengan cepat mampu menghabisi kawanan cross dengan mudah.
Kelompok tersebut pada akhirnya tersudut ke dalam sebuah gang sempit, dan sementara para Yakuza bertahan di belakang untuk berhadapan dengan kawanan Cross, Satoshi mengambil keputusan bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat selamat adalah dengan mengorbankan para Yakuza. Ia memerintahkan Taro menggunakan roket launchernya di bawahnya untuk meruntuhkan dan menutup jalan masuk gang, menjadikan bos Yamada beserta pasukannya sebagai umpan untuk melarikan diri. Sementara itu, Hazuki dan Miko menemukan sebuah gudang untuk bersembunyi sembari menunggu bantuan tiba. Tiba-tiba, potongan daging manusia yang bercampur darah jatuh mengenai kepala Hazuki. Tanpa mereka sadari, terdapat dua gadis Cross yang sudah ada di dalam gudang, dan kini sedang memakan tubuh seorang pria tepat di atas mereka. Beruntung, kawan-kawan Hazuki tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka, dan Taro melemparkan granat ke arah kedua Cross tersebut hingga hancur berkeping-keping. Satoshi kemudian beralasan bahwa ayahnya tidak ada di sini karena telah tewas dalam perjalanan. Namun, bos Yamada tiba-tiba muncul di depan gudang tersebut bersama singa peliharaannya. Sebagian anak buahnya telah tewas mengorbankan diri demi keselamatannya, dan kini bos Yamada berencana membunuh ketiganya karena telah meninggalkannya. 8 tahun yang lalu, Satoshi dan Hazuki bercinta di sebuah kamar hotel. Meski begitu, Hazuki hanya menganggap Satoshi sebagai teman, dan alasannya melakukan hal itu hanyalah karena ia tidak ingin masuk SMA dalam keadaan masih. Kembali ke masa kini, Satoshi akhirnya mengaku bahwa ia mencintai Hazuki. Keputusannya meninggalkan ayah Hazuki di belakang sebagai umpan terpaksa dilakukannya demi menyelamatkan Hazuki dari para Cross. Bos Yamada menertawakan serta mengejeknya, lalu mengancam akan membunuh ketiganya termasuk Koki yang dianggap telah mengkhianatinya meskipun ia adalah tangan kanannya sendiri. Namun sebelum dia dapat bertindak, kawanan Cross tiba-tiba muncul di luar, memaksa mereka untuk bersembunyi di dalam gudang. Beruntung bagi mereka, para Cross dengan mudah teralihkan. Dorongan mereka untuk berkembang biak lebih kuat daripada dorongan untuk membunuh. Dengan menggunakan granat yang tersisa, para penyintas menggunakannya untuk menghabisi para Cross yang tersisa sekaligus. Bos Yamada ingin Koki membuktikan bahwa ia masih setia kepada Yakuza dengan memintanya untuk memotong jari kelingkingnya sendiri, yang kemudian dilakukan Koki dengan sukarela. Bos Yamada lalu memutuskan untuk mengampuni semua orang yang telah meninggalkannya, semua orang kecuali Satoshi yang singanya dia perintahkan untuk membunuhnya. Bos Yamada sibuk menyiksa Satoshi menggunakan singa peliharaannya, tanpa menyadari bahwa Hazuki telah terinfeksi akibat cipratan darah Cross yang bersentuhan dengan kulitnya sebelumnya. Dahulu kala ketika Hazuki masih kecil dan ayahnya sedang berusaha melatih Usama dengan menyetrumnya, Bos Yamada mengatakan bahwa ia ingin putrinya mengikuti jejaknya sebagai pemimpin Yakuza. Namun untuk melakukan hal itu, Hazuki harus menjadi pribadi yang kejam. Ayahnya bahkan mengambil anak anjing putrinya dan memberikannya kepada Usama untuk dimakan demi mengubahnya menjadi orang yang sama kejamnya dengan dirinya. Saat Hazuki berubah menjadi Cross, dia langsung memerintahkan Usama untuk melepaskan Satoshi, dan singa itu mematuhinya. Hazuki kemudian meluapkan amarahnya dan menuduh ayahnya sebagai penyebab ibunya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mencintainya, serta mengaku bahwa ia dan ibunya selalu membencinya atas kekejamannya. Bos Yamada merasa sakit hati dengan apa yang dikatakan putrinya. Kenyataan bahwa ia telah kehilangan seluruh keluarganya mendorong ayah Hazuki untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kelompok tersebut akhirnya berhasil menyergap Hazuki dari belakang dan mengikatnya ke sebuah tiang karena tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, para Cross berkumpul di luar pintu gudang, sehingga tidak menyadari keberadaan Satoshi dan teman-temannya. Mereka berhasil bertahan selama 2 hari di dalam gudang dengan makanan dari vending machine. Ketika mereka mulai muat terus-menerus bersembunyi di dalam bangunan, saat itulah Satoshi menyadari bahwa Hazuki bisa saja memancing para Cross ke lokasi mereka, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dia juga tidak pernah memerintahkan Usama untuk membunuh mereka. Hazuki mengungkapkan bahwa mereka adalah sahabatnya. Meskipun dia telah terinfeksi, dia masih mencintai keempat temannya karena merekalah satu-satunya yang dia miliki saat masih kecil. Mereka telah berjanji untuk tetap bersama di setiap keadaan jika salah satu dari mereka membutuhkan. Berpikir bahwa ini adalah akhir dunia dan tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan normal, mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain memperbarui sumpah darah mereka. Mereka memutuskan untuk menginfeksi diri mereka sendiri dengan darah Hazuki, dan bersama-sama mereka menjadi Five Bloody Fingers sekali lagi. Mereka kembali keluar dan bersama Usama, mereka dengan kejam menghabisi para Cross bersama-sama selamanya. Sebelum outbreak terjadi, sekelompok mahasiswa menghadiri kuliah Profesor Nelson di Princeton University. Washington mengajak pacarnya, Amy, serta temannya Tommy karena mereka ingin menertawakan profesor tersebut yang berteori bahwa umat manusia pernah hampir punah 70.000 tahun yang lalu akibat sebuah virus dan bukannya karena ledakan Gunung Toba. Profesor itu mengklaim memiliki cukup bukti, tetapi tidak ada yang mempercayainya, dan bahkan mahasiswanya sendiri menganggap itu sebagai omong kosong. Kembali ke masa kini, si virus telah menyebar ke seluruh dunia, dan teori profesor itu tidak terdengar begitu gila lagi. Washington kembali ke universitas dengan harapan menemukan lebih banyak informasi yang mungkin telah ditinggalkan oleh profesor. 70.000 tahun yang lalu, sekelompok pemburu di sepanjang sungai Nil kembali ke pemukiman mereka setelah berhasil menangkap seekor buaya raksasa.
Akan tetapi, mereka mendapati desa mereka telah diserang oleh para Bloodmen. Suku mengerikan yang menyerang dengan ganas, memutilasi, serta menyiksa seluruh warga. Tidak hanya menyiksa, para Bloodmen juga mengambil cairan tubuh para korban dan mengumpulkannya di dalam sebuah tengkorak. Lion, pemimpin pemburu di desa itu, ditawan dan dibawa pergi menggunakan kapal besar oleh para Bloodmen bersama 3 temannya, Arrow, Flint, dan Sandstorm. Kembali ke masa kini, Washington yang tengah menggeledah berbagai dokumen profesor merasa telah menemukan berkas yang tepat dan bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Washington menjalankan misi tersebut bersama 4 tentara lain. Warren yang merupakan pemimpin kelompok, Ronnie yang agak tidak waras, Louis ahli teknologi, dan Curtis seorang pecandu adrenalin yang suka memanah. Washington bertugas sebagai ahli senjata dalam kelompok dan dia telah menciptakan beberapa senjata untuk menghadapi para Cross. Rupanya setelah menghadiri kelas profesor dulu, Amy memutuskan untuk bekerja dengannya dan menemukan bahwa dia memiliki sebuah bunker rahasia yang tersembunyi di dalam hutan. Para penyintas menggeledah bunker dengan harapan dapat menemukan lebih banyak jawaban mengenai virus tersebut. Di masa lalu, Lion dan teman-temannya bertahan hidup di atas kapal dengan mengonsumsi mayat tawanan lain. Pada akhirnya, kapal tersebut mendarat di pulau dan mereka dibawa ke desa para Bloodmen yang dibangun di dasar Gunung Toba. Di dalam desa, para tawanan dijadikan budak yang digunakan oleh para Bloodmen untuk hiburan sadis mereka sendiri. Para pemburu dibawa ke dalam kuil di mana mereka bertemu dengan pemimpin suku tersebut, First Brother, First Sister, dan First Child. Ketiganya lebih cerdas dibanding Bloodmen lain dan dapat berbicara menggunakan bahasa Lion dan teman-temannya. First Child ingin merodok Sandstorm yang paling berotot dari yang lain, dan sebagai yang termuda, dia diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kembali ke masa kini, para penyintas menemukan jasad Tommy yang separuh tubuhnya hancur akibat ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dan mereka bergegas memeriksa apa yang terjadi. Louis mencoba membuka salah satu pintu bunker yang ternyata memicu perangkapnya nyaris menewaskannya. Sayangnya, suara ledakan keras itu terdengar oleh kawanan Cross yang menuju ke arah mereka. Setelah dirodok, Sandstorm menjadi pendiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara Flint berusaha mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pecantulan di tanah. Namun, para Bloodmen memergokinya dan segera mengikat tangannya. Keesokan harinya, seorang tabib datang dan melukis wajah dan tubuh mereka menggunakan cairan tubuh korban lain yang berbau busuk menyengat. Mereka kemudian diseret ke sebuah arena raksasa yang dihadiri oleh setiap Bloodmen di desa. Para pemburu dilemparkan ke dalam arena dan diberi senjata seadanya untuk membela diri dari serangan gladiator lain. Seolah belum cukup, seekor Smilodon tiba-tiba menerjang dan membunuh Flynn. Badai raksasa, mamut, dan bahkan burung-burung raksasa semuanya dibawa ke sini sebagai bagian dari upacara yang didedikasikan untuk First Child. Tetapi upacara itu sebenarnya bukan ditunjukkan untuknya. Keduanya membohonginya karena sebenarnya mereka berniat memakannya dan mengubah tubuhnya menjadi kursi tahta. Mereka sangat terhibur telah berbohong padanya selama ini. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa Bloodmen mulai menumbuhkan ruam salib di wajah mereka, dan perilaku mereka berubah menjadi lebih ganas dari sebelumnya, menyerang dan memutilasi satu sama lain. Dengan cepat seluruh arena menjadi kacau balau saat para Bloodmen berubah menjadi Cross dan saling membantai. Kembali ke masa kini, para penyintas berhasil masuk ke dalam bunker, tetapi di dalam ada pintu lain yang tidak bisa dibuka karena ketiadaan aliran listrik. Tak lama kemudian, para Cross mengikuti mereka masuk. Tidak memiliki jalan keluar, mereka harus membuka pintu, tetapi Washington harus memulihkan aliran listrik dahulu agar pintu bisa terbuka. Sementara anggota tim lainnya berjuang dan keberadaan para Cross agar tetap menjauh. Di masa lalu, Lion dan teman-temannya memutuskan untuk menggunakan kekacauan tersebut demi melarikan diri. Saat kawanan Cross sibuk menyerang para hewan di arena, para pemburu muda melompati retakan di tanah, tetapi salah satu dari mereka berubah menjadi Cross dan teman-temannya terpaksa menjatuhkannya ke lava di bawah. Kedua pemimpin itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Bloodmen kejam dan brutal, kegilaan ini telah melampaui apa yang pernah mereka lakukan. Mereka memutuskan untuk mundur dan kembali ke kuil untuk menyelamatkan diri. Lion dan Sandstorm adalah satu-satunya yang berhasil selamat dan mereka diserang oleh tikus raksasa. Bukan tikus itu, yang merayap keluar dari tanah. Beruntung, mereka berhasil menghindari serangannya dan menyelinap masuk ke dalam lubang tempat hewan itu mereka keluar dari arena. Sementara itu di dalam bunker, Ronnie menjadi panik dan tega melemparkan Curtis ke arah para Cross demi mengulur waktu agar Washington bisa membuka pintu. Washington akhirnya berhasil membuka pintu, dan Warren yang melihat kejahatan Ronnie langsung menembak kakinya karena tidak bisa mempercayainya lagi, terutama setelah apa yang terjadi pada Curtis. Warren memutuskan menggunakan Ronnie sebagai umpan, sementara mereka masuk ke area dalam bunker. Di dalam, Warren mencari penyintas yang mungkin masih bertahan hidup, sementara Washington tetap berada di belakang untuk membuka pintu lain, tetapi dia tidak mempunyai passwordnya. Warren kembali menemui Washington dan memberitahukan bahwa dia menemukan jalan keluar lain dari bunker yang belum diketahui para Cross. Di masa lalu, kedua pemburu itu berjalan menyusuri gua yang gelap dan bertemu suku serta hewan-hewan yang ditawan oleh para Bloodmen.
Mereka akhirnya berhasil sampai ke sisi lain gua dan menyaksikan saat desa itu terbakar habis, sementara para Cross saling menyerang satu sama lain. First Brother dan First Sister mencoba melarikan diri dengan menunggangi mamut raksasa, tetapi Lion yang sudah muak memutuskan melompat ke arah mereka untuk membunuh keduanya. Di masa kini, Warren dan Washington menemukan sebuah mobil yang terparkir di dekat pintu keluar dan bersiap untuk melarikan diri. Warren meyakinkan Washington untuk pergi terlebih dahulu dan kembali lagi nanti ketika para Cross pergi. Namun saat mencari kunci mobil, Washington tak sengaja menemukan password untuk pintu yang masih terkunci tadi. Dia ingin tetap tinggal dan mencari kebenaran tentang virus Cross serta kemungkinan adanya vaksin. Warren memancing para Cross menuju ke arahnya, sembari berjanji akan menemui Washington lagi nanti jika ia berhasil lolos. Password tersebut berhasil membuka pintu, dan Washington pun melangkah masuk. Seluruh bukti tentang virus itu disembunyikan di sini, termasuk artefak senjata yang digunakan para Cross yang disebut sang profesor sebagai Homo Tortor. Washington mulai membaca dokumen-dokumen lain dan mempelajari mengenai kisah Lion dan teman-temannya. Kembali ke masa lalu, mereka mencoba melawan First Brother dan First Sister bersama-sama, tetapi keduanya lebih besar dan kuat. Namun, Lion yang melihat seorang Cross bergelantungan di tubuh mamut dengan cerdik menyebratkan darahnya ke seluruh wajah mereka. Virus itu menyebar dengan cepat, mengubah First Brother dan First Sister menjadi Cross. Keduanya saling bertarung dengan ganas hingga akhirnya saling membunuh. Lion yang mengira dirinya sudah selamat berencana untuk pulang ke desanya. Namun pada saat itulah dewa sebenarnya dari Bloodman bangkit dari dalam kawah Gunung Toba. Itu adalah monster raksasa mengerikan dengan banyak wajah dan mulut, dan ia tidak akan membiarkan Lion melarikan diri. Gua baca apaan anjir? Washington berhenti membaca dan memeriksa rekaman CCTV dan menyadari bahwa seseorang telah mengawasi mereka selama ini. Itu adalah Profesor Nelson dan Amy yang sekarang telah menjadi Cross. Mereka mulai menyiksanya dan mengungkap kebenaran bahwa teorinya tentang Homo Tortor bukanlah sebuah upaya untuk memasukkan sejarah, melainkan visinya untuk masa depan. Sementara itu, Warren berakhir tersudut dan ditangkap oleh para Cross. Tetapi sebelum mereka dapat merodolnya, Profesor Nelson muncul dan menyebut mereka biadab. Sementara itu, Washington sedang dipanggang hidup-hidup oleh Amy yang juga sedang mencicipi dagingnya. Mereka berencana untuk melakukan hal yang sama pada Warren, dan Washington akhirnya menyadari apa yang dimaksud sang profesor mengenai visi masa depan tersebut. Setelah wabah menyebar di seluruh negeri, Presiden menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan darurat militer. Para Cross dengan cepat menguasai jalanan, membunuh dan merodok semua yang mereka lihat. Di masa kini, dua orang gadis bernama Olivia dan Morgan menggunakan make-up untuk menyamarkan diri mereka agar terlihat seperti Cross, lalu menyelinap menuju sebuah jembatan yang hancur. Sekelompok penyintas tinggal di jembatan ini, tetapi mereka terlibat dalam perdebatan sengit ketika salah satu penyintas bernama Ras membuat api unggun. Craig memarahi Ras karena tindakan itu dapat memancing kawanan Cross, tetapi dia hanya berusaha menutup luka pada kakinya agar tidak terinfeksi. Richard, anggota tertua sekaligus pemimpin kelompok, menasihati Tyree untuk menghindari konflik dengan anggota yang lain. Craig dan pacarnya Sarah melihat Olivia dan Morgan menuju ke jembatan menggunakan perahu. Karena mengira keduanya adalah Cross, kelompok penyintas melempari mereka dengan batu untuk mencegah mereka naik. Kedua gadis itu berteriak, menegaskan bahwa ruam salib di wajah mereka hanyalah makeup dan mereka sama sekali tidak terinfeksi. Sementara itu, kawanan Cross yang berada di rumah sakit telah melihat keberadaan para penyintas di jembatan dan berencana untuk memburu dan merodok mereka. Olivia dan Morgan diizinkan ikut berlindung di jembatan, meskipun keduanya harus dikarantina di dalam sebuah mobil terbengkalai terlebih dahulu. Keesokan paginya, Chuck menginterogasi mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Ia menuntut Morgan melepas pakaiannya, dengan dalih ia tidak ingin mengambil risiko. Anggota kelompok lainnya segera tiba dan memarahi Chuck atas tindakan kurang ajarnya, bahkan Sarah terang-terangan menuduhnya mesum. Morgan dan Olivia mengaku datang jauh-jauh dari Oklahoma, tempat mereka sebelumnya menghadiri horror convention. Mereka mengklaim memahami banyak hal mengenai Cross, bahkan Olivia menunjukkan panduan bertahan hidup dari kiamat zombie yang dibawanya. Sementara itu, Dylan dan Tyler pergi memancing, sambil menyuarakan kekhawatiran bahwa keberadaan kedua gadis itu hanya akan mendatangkan masalah besar. Di tempat lain, para Cross berencana menyerbu jembatan dan menyerang para penyintas di sana, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sendirian, jadi mereka merekrut kelompok lain yang tinggal di kota itu. Setelah konfrontasi singkat, mereka sepakat bergabung dan menyerbu jembatan tempat mereka akan mendapatkan korban baru untuk dirodok. Kawanan Cross akhirnya tiba di seberang jembatan dengan mengendarai mobil ambulans, dan meskipun mereka belum berhasil menyerang, ketakutan hebat mulai melanda para penyintas. Mereka heran bagaimana lokasi mereka bisa dilacak, hingga Morgan dan Olivia mengaku bahwa tenda-tenda penyintas sebenarnya terlihat sangat jelas dari daratan utama. Morgan kemudian melepaskan pakaiannya dan mengejek para Cross untuk datang dan menangkapnya. Salah satu dari mereka yang cukup bodoh terpancing, nekat melompat, hingga tewas terbelah oleh batang besi jembatan. Para penyintas membagi tugas untuk menjaga titik-titik krusial jembatan demi memastikan kawanan Cross tidak memanjat naik. Suatu hari ketika kembali ke rumah, Ras mendapati istrinya telah berubah menjadi Cross dan sedang dirodok oleh tetangganya.
Ras mengambil kapak dan berusaha membunuh mereka, tetapi ayunannya meleset dan justru melukai kakinya sendiri. Di jembatan, Chuck dan Morgan menyaksikan para Cross memutilasi salah satu dari mereka dengan memotong linggis jawanya sebelum menggantinya dengan milik seekor kuda. Welcome back, Horsecock. Pemandangannya mengerikan dan menjijikan, tetapi juga membuat Morgan horny. Namun karena Chuck tidak memiliki pengaman, Morgan menawarkannya untuk lain kali. Para penyintas kemudian menggelar pertemuan lain untuk membahas bahwa mereka harus mencari persediaan karena mereka tidak dapat bertahan hidup hanya dengan tinggal di situ. Beberapa pria bersedia pergi ke daratan utama dan mencari persediaan, dan karena Craig adalah yang terkuat dari yang lain, dia menjadi ketua tim. Sebelum berangkat, Barbie mencoba merayu Tyree, memicu kemarahan Morgan yang menuduh Barbie mencoba mengalihkan perhatiannya. Tyree berusaha menenangkan situasi, sementara Morgan dan Olivia pergi begitu saja. Tak berhenti di situ, kedua gadis itu mulai mengadu Richard dengan Tyree dengan mengklaim bahwa mereka berdua sedang merencanakan sesuatu, dan jika keadaan menjadi memburuk, mereka tidak akan menolong. Sebelum berangkat, Craig dan Sarah bercinta untuk yang terakhir kalinya, tetapi Sarah tidak bisa menahan kekhawatirannya. Apa yang akan terjadi padanya jika Craig tidak kembali? Tim tersebut berhasil tiba di daratan utama dengan selamat, dan dengan sengaja menenggelamkan perahu mereka agar tidak dimanfaatkan oleh para Cross. Dalam perjalanan menyisir kota, mereka menemukan sesuatu di dalam bagasi mobil. Seorang pria dengan kedua matanya yang dicongkel, tetapi dia masih hidup. Pria itu panik dan berteriak histeris, sehingga memancing perhatian kawanan Cross yang mendekat. Para penyintas memutuskan untuk melarikan diri dan menggunakan pria itu sebagai pengalihan, yang mana para Cross bergantian menyiksanya. Sementara itu di jembatan, Morgan dan Olivia membuat lebih banyak masalah dengan mengadu ras dengan Richard yang merupakan pemimpin kelompok saat ini. Mereka menuduh Richard memiliki agenda pribadi yang membahayakan kelompok. Ras memancing Richard ke tepi jembatan dengan dalih memperlihatkan jembatan yang rawan runtuh jika mereka tidak hati-hati. Saat Richard lengah, Ras tiba-tiba mendorongnya hingga jatuh ke aliran sungai yang deras di bawah. Dia kemudian berbohong kepada Barbie bahwa dia tidak tahu keberadaan Richard, meskipun Olivia dan Morgan tahu apa yang terjadi. Di daratan utama, saat menjelajahi kota, para penyintas mendengar suara yang berasal dari dalam tempat sampah. Di dalam, mereka menemukan seorang Cross muda bersama jasad keluarganya yang telah ia bantai. Austin memutuskan untuk menghabisinya menggunakan sekop, ketika tiba-tiba seekor harimau keluar dari balik tumpukan sampah dan menyerang mereka. Harimau itu langsung membunuh Austin, sementara yang lain bersembunyi di dalam minimarket. Di dalam, mereka bertemu dengan Chuck yang tengah menimbun pengaman demi janjinya dengan Morgan. Craig berpikir Morgan berbohong agar Chuck bersedia ikut. Semua ini adalah rencananya sejak awal untuk membuat para penyintas meninggalkan jembatan. Kelompok tersebut berada dikepung para Cross dari segala arah dan dibunuh satu persatu, termasuk Craig yang meminta maaf kepada Sarah karena tidak dapat kembali. Sementara itu di sisi lain jembatan, para Cross mulai menyerang satu sama lain. Morgan menyebarkan fitnah bahwa Craig dan Barbie telah berselingkuh, tapi Sarah mempercayainya. Kedua gadis itu terlibat dalam pertikaian sengit dan mulai mendorong satu sama lain, sementara para Cross menyaksikan semuanya dari seberang. Tyree berusaha melerai, namun Sarah yang gelap mata melemparkan batu tepat ke kepala Barbie hingga gadis itu tewas. Di daratan utama, penyintas terakhir yang ditangkap oleh para Cross adalah Dylan yang gagal mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang Cross memasukkan jarinya yang terinfeksi ke dalam luka tembak Dylan, seketika berubahnya menjadi Cross. Kembali ke jembatan, Ras tiba di lokasi dan menuduh Sarah membunuh Barbie karena dia terinfeksi. Terhasut oleh ucapan kedua gadis itu, Ras berusaha membunuh Sarah, tetapi Tyree mencoba menghentikannya, dan selama pertikaian tersebut, Tyree tanpa sengaja memukul Ras menggunakan tokat baseball hingga tewas. Didera rasa bersalah karena telah membunuh sesama manusia, Sarah memilih melompat dari atas jembatan. Ia terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu, mematahkan lehernya dan tewas seketika. Kemudian Morgan dan Olivia akhirnya mengaku di hadapan Tyree bahwa setelah mereka diterima masuk ke dalam kelompok, mereka sengaja mengadu domba para penyintas, sehingga keduanya dapat mengambil seluruh persediaan mereka lalu pergi. Para penyintas yang menjalankan misi di daratan utama tidak akan kembali, begitu pula Richard yang didorong oleh Ras ke dalam sungai. Oliver kemudian menarik pistolnya dan mengarahkannya ke Tyree, tetapi saat itulah mereka disergap oleh para Cross penyintas yang mereka manipulasi sebelumnya. Ketiganya berhasil membunuh Cross yang mendekat, namun dalam pertarungan tersebut, wajah Morgan terkena cipratan darah Cross yang membuat Olivia mengancam akan menembaknya. Melihat kehancuran total dan kegilaan di sekelilingnya, Tyree yang tak sanggup lagi menanggung beban tersebut memilih melompat ke aliran sungai. Tetapi tidak seperti Sarah, dia melompat kaki terlebih dahulu. Jembatan segera dikerumuni oleh para Cross, dan Olivia berakhir dibunuh oleh Morgan yang juga berubah menjadi salah satu dari mereka. Namun di sungai di bawah, sebuah keajaiban terjadi. Richard rupanya berhasil selamat dan kini sedang menolong Tyree keluar dari air. Kisah ini mengikuti kehidupan dua bersaudara, Jack dan Clancy. Jack adalah anak yang tidak pernah terlambat makan malam dan selalu bersikap sopan, tidak seperti adiknya Clancy yang selalu terlambat dan sering berkata kasar.
Sementara Jack merupakan anak cerdas dengan masa depan cerah, Clancy justru sudah ditangkap 3 kali karena aksi vandalisme saat masih 15 tahun. Begitu ia berusia 18 tahun, Clancy meninggalkan rumah demi hidup bebas dan mandiri tanpa memedulikan ibu maupun kakaknya. Jack di sisi lain berkuliah hingga mendapat gelar di bidang psikologi dan ia tidak pernah bertemu dengan adiknya selama 6 tahun. Ketika outbreak terjadi, Jack tinggal di pinggiran kota yang jauh dari keramaian dan belum bersentuhan oleh para Cross. Di sana, Jack menampung seorang gadis bernama Tiffany setelah seluruh keluarga gadis itu dibantai para Cross. Suatu malam, sebuah mobil menabrak pintu garasinya. Ketika Jack bergegas untuk memeriksa, ia mendapati Clancy mengancam akan menikamnya jika dia tidak menuruti perintahnya. Selama ini, Clancy menghabiskan hidupnya dengan minum-minum dan mengkonsumsi narkoba, hingga ia menyadari tidak ada harapan lagi untuk seseorang seperti dirinya. Dia ingin Jack menguncinya di dalam ruangan dan menjadikannya pasien terapi pertamanya. Clancy kemudian memakan potongan daging Cross yang dibawanya, sengaja menginfeksi dirinya dengan si virus. Hanya butuh beberapa detik bagi virus itu untuk merubahnya, sehingga Jack terpaksa menguncinya di dalam ruangan. Tiffany datang menghampiri, tetapi Clancy menolak untuk mengatakan apapun, membuat Jack bingung mengapa adiknya mendadak diam. Ketika sendirian, Clancy mengatakan bahwa dia ingin kakaknya membuka pintu sehingga dia dapat merodok dan membunuhnya. Jack kemudian membawa kursi dan memutuskan untuk memulai sesi terapi, menanyakan kepada adiknya sudah berapa lama dia merasa seperti itu. Beberapa waktu sebelumnya, Clancy berada di sebuah bar bersama temannya. Saul mencoba melupakan kekacauannya ditimbulkan Cross dengan minum-minum. Saat itulah Clancy memutuskan untuk menceritakan mengenai kakaknya. Kembali ke masa kini, Jack berusaha menginterogasi Clancy, tetapi Cross itu justru terus mengasah linggis jawanya. Di tengah sesi terapi, Clancy bahkan sempat menggunakan jarinya untuk menusuk matanya sendiri. Jack mulai merasa tidak mungkin ada manusia yang dapat memahami atau menolong seorang Cross, tetapi Tiffany meyakini masih ada harapan bahwa para Cross dapat berevolusi, sama halnya dengan manusia. Jack mengingat kembali sebuah momen memalukan ketika adiknya mengejaknya di depan gadis yang disukainya, gadis yang hanya menganggap Jack sebagai teman, sementara gadis itu telah melakukannya dengan anak lain. Ibu mereka sempat membentak Clancy karena bersikap jahat kepada kakaknya, tetapi Clancy tidak peduli dan menganggap ibunya selalu membela Jack. Saat ini sesi terapi terus berlanjut, tetapi Clancy justru menggigit jarinya dan menggunakannya untuk merodok dirinya sendiri. Jack akhirnya menyerah untuk membantu Clancy, tetapi Tiffany berpikir sebaliknya. Hingga mereka terlibat perdebatan sengit. Dia menuduh Jack tidak berniat menolong adiknya dan bahwa dia tidak ada bedanya dengan para Cross. Sementara itu di pinggiran kota, Saul yang telah berubah berjalan tanpa busana menembus hutan dan berhasil menemukan kota tersebut. Tiffany memutuskan untuk pergi berbicara sendiri dengan Clancy, tetapi Clancy tidak merespons. Tiffany menceritakan bagaimana ia menyaksikan seluruh keluarganya diserang dan dibantai oleh para Cross, termasuk adiknya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu hanyalah melarikan diri dan bersembunyi. Dia merasa memiliki ikatan dengan Clancy, meskipun Cross itu sedang duduk di balik pintu dengan 3 jari merodoknya. Saul kemudian memasuki lapangan baseball kota, tetapi karena tidak ada seorang pun di sekitar, dia memutuskan untuk memuaskan dirinya sendiri. Warga kota yang melihatnya menjadi ketakutan, tetapi mereka enggan meninggalkan tempat tersebut. Jack memutuskan untuk memaku semua jendela dan pintu rumahnya menggunakan papan, termasuk pintu ruangan tempat Clancy dikurung. Pada malam hari, Jack yang mabuk mencoba mengajak adiknya berbicara lagi, tapi kali ini ucapannya justru membuatnya marah hingga Clancy memukul pintu kayu itu hingga berlubang. Jack lantas memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri sebuah gang, tempat dia mendadak terpeleset dan jatuh ke tanah. Ia tertidur di sana selama beberapa jam, tetapi ketika dia terbangun terdapat mayat seseorang di sebelahnya. Kota tersebut rupanya telah diserang oleh para Cross, dan ia menyaksikan secara langsung bagaimana tetangganya diserang dan dibantai. Jack diam-diam menyelinap kembali ke dalam rumah melalui jendela basement. Saat naik ke lantai atas, ia terkejut mendapati Tiffany sedang memuaskan dirinya sendiri di depan ruangan Clancy. Hal itu membuat Jack mengingat kembali masa mudanya, di mana ia sering tertangkap basah melakukan hal yang sama oleh orang-orang, termasuk ibunya sendiri. Tiffany yang merasa malu berdalih bahwa situasinya jauh lebih rumit dari yang terlihat, tetapi Jack menolak mendengarkan. Ia tersulut emosi dan menuduh Tiffany sebagai bitch, sama seperti wanita lain. Hal itu membuat Tiffany murka hingga dia memukul dan meludahi wajah Jack. Jack menyesali apa yang telah dia katakan dan berusaha meminta maaf, tetapi Tiffany yang sakit hati langsung turun ke lantai bawah. Dia berusaha meninggalkan rumah dengan membongkar pintu depan yang telah ditutup, tetapi apa yang dilihatnya membuatnya gemetar. Para Cross telah mengepung kota, merodok dan memutilasi siapa saja yang belum terinfeksi. Tiffany yang panik langsung menutup pintu kembali sambil mempertimbangkan keputusannya. Ketika Jack lulus universitas, Clancy sempat menelpon untuk mengucapkan selamat. Namun dengan cepat Clancy mengatakan bahwa suatu hari nanti dunia akan melihat wujud Jack yang sebenarnya, seorang pecundang yang tidak pernah peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, dia akan berada di sana dan menertawakannya.
Saat ini Jack berencana pergi keluar rumah dan memancing para Cross menjauh, memberi Tiffany waktu untuk melarikan diri. Sebelum melakukannya, dia memutuskan untuk berbicara dengan adiknya untuk terakhir kalinya. Jack memberitahu Clancy bahwa adiknya itu tidak pernah mengalami perkembangan emosional sejak kecil, bahkan setelah berubah menjadi seorang Cross. Dan yang terakhir, dia ingin mengucapkan terima kasih padanya karena tidak mengatakannya sebenarnya pada Tiffany. Pada masa mudanya, Jack rupanya sering melecehkan adiknya sendiri dengan memasukkan jarinya ke dalam. Tetapi ibu mereka tidak pernah mempercayai aduan Clancy. Tiffany tanpa sengaja mendengar semua itu dan menuduh Jack telah menghancurkan kehidupan adiknya sendiri dengan tindakan bejatnya. Jack berdalih bahwa saat itu ia masih anak-anak dan tidak mengerti apa-apa. Tiffany mengancam akan pergi dari rumah, tetapi Jacknya sudah muak mendorongnya keluar, dan para Cross pun langsung menangkapnya dengan cepat. Jack kemudian naik ke lantai atas, masuk ke dalam ruangan tempat Clancy dikurung, lalu duduk di sebelahnya di lantai. Clancy bertanya kepada Jack apakah dia ingin, dan setelah memikirkannya selama beberapa detik, Jack akhirnya menyetujuinya. Now I understand your need. Now I understand what it do. Now I understand what it brings out inside you. Kisah ini berlatar di dalam sebuah toko komik, tempat-tempat orang penggemar komik telah bersembunyi di sana selama setahun terakhir sejak Outbreak meletus. Sebagai penggemar berat komik, Lance selalu mengeluh bahwa hal terburuk dari Outbreak ini adalah bahwa mereka tidak akan pernah tahu bagaimana komik favorit mereka akan berakhir. Kayak bakal berakhir aja. Namun mereka tidak sendirian. Seorang wanita bernama Leia, mantan penulis komik terkenal, telah mereka tawan dalam toko tersebut. Para pria bergantian melecehkannya dan hanya memberinya sisa makanan, sementara kebutuhan mereka sendiri terpenuhi. Lance kemudian menuntut Leia untuk menulis komik baru yang dapat memberi mereka harapan di masa-masa sulit ini dan menginspirasi mereka untuk berbuat baik. Dan sebagai imbalannya, mereka berjanji untuk berhenti. Leia akhirnya menggarap komik mengenai Cross yang menyerang dan meroda orang-orang, tetapi mereka dengan cepat dihadapkan pada superhero baru bernama Anti-Cross. Superhero itu kebal terhadap infeksi Cross, termasuk darah dan muani, serta dapat dengan mudah menghabisi kawanan Cross bermodalkan cakar di tangannya. Holy shit, Ash Williams! Keempat pria itu sangat menyukai komik baru ini, dan mereka tidak sabar menunggu sampai Leia menulis isu berikutnya. Mereka bahkan memberinya porsi makanan yang lebih banyak sebagai imbalan. Namun janji manis itu tidak bertahan lama. Niat keji Lance bergejolak. Ia menerobos masuk ke ruangan Leia dan wanita itu di atas meja. Lance berdalih bahwa dia tidak peduli dengan perjanjian mereka sebelumnya, karena menurutnya para pekerja kreatif perlu belajar menyingkirkan egonya dan menerima kenyataan. Isu berikutnya Anti-Cross ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Leia menyelipkan pesan moral, di mana Anti-Cross memperingatkan mengenai dampak buruk pelecehan terhadap sesama. Hal ini menyulut kemarahan keempat pria itu, dengan Lance bahkan nekat menodongkan pistol ke arah kepala Leia dan mengancam akan membunuhnya. Di tengah ketegangan itu, mereka mendengar suara sebuah mobil terparkir di luar toko. Dua pria yang merupakan pasangan kekasih, Richard dan pasangannya, sedang mencari tempat yang aman untuk bermalam, dan mereka berpikir toko komik adalah pemberhentian yang sempurna. Pasangan itu memutuskan untuk memasuki toko komik dan Lance menyambutnya dengan tangan terbuka. Richard sangat gembira karena belum pernah bertemu penyintas lain selama hampir 1 tahun dan terlebih lagi ia adalah seorang penggemar komik. Kedua pria itu telah menjalin hubungan selama 8 tahun terakhir dan Lance mengatakan bahwa dia menerima siapapun di toko komiknya. Mereka membawa Leia keluar dari gudang dan memaksanya berpura-pura seolah-olah dia bukanlah seorang tawanan. Richard yang mengenali Leia langsung menguji kemampuan menulisnya, dan Lance berpikir ide yang bagus untuk menunjukkan isu terbaru komik Anti-Cross-nya. Leia awalnya ragu-ragu, mengklaim bahwa isu tersebut belum selesai, tetapi Lance bersikeras. Richard membaca komik itu dan menganggap ceritanya cukup menghibur, namun bagi Lance, jalan cerita isu kali ini terasa ganjil dan mencurigakan. Dalam isu terbarunya, Anti-Cross mendapati Lance, Kit, dan Paulus sedang mengasah Ligi Jawa di dalam toko. Mereka mengaguminya sebagai simbol harapan di dunia baru ini yang penuh dengan pengaruh feminis dan LGBT. Tapi yang mengejutkan mereka, Anti-Cross ternyata bukanlah seorang pria, melainkan seorang transgender. Superhero itu kemudian mengeluarkan Ligi Jawa palsunya dan menggunakannya untuk menyerang para pemuda, membunuh mereka dengan kejam, persis seperti yang dilakukan para Cross. Membacanya, Lance menjadi sangat marah dan berniat menghabisi Leia saat itu juga. Dia memerintahkan Pauli untuk menyeretnya keluar, tetapi Leia menyergapnya dari belakang. Kit yang berpikir Lance setelah kehilangan akal sehatnya berusaha menghentikannya, tetapi selama pertikaian tersebut, Reggie justru yang tewas tertembak. Leia memanfaatkan kelengahan Lance untuk menyerangnya dari belakang menggunakan staples, memberikan Richard dan pacarnya kesempatan untuk membantu. Pasangan itu berhasil melumpuhkannya, tetapi Leia menegaskan bahwa dialah yang harus mengakhiri hidup pria itu. Leia menghantamkan staples ke wajah Lance berkali-kali hingga hancur.
Tak berhenti di situ, Leia juga menembak Kit hingga tewas, meskipun Kit sempat berniat membantunya sebelumnya. Pada akhirnya, Leia meninggalkan toko komik itu dengan membakarnya, membiarkan keempat pria itu hangus terbakar di antara superhero yang mereka cintai. Kisah ini mengikuti Cody, seorang pria oportunis yang dulunya membangun bunker untuk orang-orang elit sebelum outbreak terjadi. Ketika outbreak terjadi, Cody berhasil mengambil alih salah satu bunker untuk dirinya sendiri. Saat berjaga, Cody melihat seorang pria memohon agar dibiarkan masuk karena dia sedang dikejar oleh para Cross. Pria itu merasa berat masuk karena ikut andil dalam pembangunan bunker, namun Cody menolaknya demi menghindari masuknya infeksi. Banyak orang kaya yang telah membayar mahal untuk pembangunan bunker tidak sempat mencapainya saat outbreak terjadi. Cody yang tinggal di pinggiran kota adalah orang pertama yang sampai di salah satu bunker tersebut. Bobby Lee yang merupakan pemilik bunker datang tak lama kemudian. Namun, Cody yang menganggap Bobby hanya akan menjadi beban bagi penyintas lain menembak kepalanya saat dia lengah. Cody membiarkan Ben, pilot sekaligus mekanik Bobby, tetap hidup karena keahliannya merupakan aset berharga di masa mendatang. Terdapat beberapa penyintas lain yang dibeli langsung Cody di dalam bunker itu. Tempat itu tidak terlalu buruk. Dalam beberapa hal, tempat itu jauh lebih baik daripada kehidupannya dulu dijalani Cody. Namun, tragedi terjadi ketika salah satu penyintas meninggal karena menderita radang khusus karena tidak ada dokter di antara mereka. Sementara seorang gadis bernama Tanya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Suatu hari saat memeriksa periskop bunker, Cody mendapati seorang Cross bernama Smokey menatap balik. Cody menyadari bahwa Smokey bukanlah Cross biasa. Dia bahkan berbicara kepada mereka dan menuntut agar dibiarkan masuk. Bunker itu memiliki 3 ventilasi udara, dan Smokey dengan cepat menemukan dan menghancurkan semuanya, membuat pasokan oksigen bagi para penyintas hanya tersisa 2 minggu. 10 hari telah berlalu dan para Cross masih berkeliaran di luar, menunggu sampai para penyintas keluar untuk menghirup oksigen. Merasa putus asa, Cody memberitahu rencana yang telah dia susun kepada para penyintas. Bunker tersebut memiliki 3 akses keluar, pintu utama, pintu garasi, dan pintu palka di area hutan. Rencananya, pintu utama akan dibuka untuk mengalihkan para Cross, sementara para penyintas yang telah terbagi menjadi 2 tim melarikan diri melalui pintu palka atau garasi. Semua orang akan mempertaruhkan hidup mereka tergantung pada jalan keluar yang mereka pilih. Mereka terbagi menjadi 2 tim, kelompok pengendara mobil manual dan kelompok yang pergi bersama Ben mengendarai helikopter. Keesokan harinya, pintu utama dibuka dan para Cross bergegas masuk mencoba merodok apapun yang mereka temukan. Tim pertama tidak bisa keluar karena para Cross telah mengepung jalan raya. Ben dan yang lainnya mencoba menerbangkan helikopter, tetapi Smokey telah menunggunya di luar. Mobil yang dikendarai Lloyd beserta keluarganya menabrak pohon, hingga para penumpang di dalamnya para Cross di pinggir jalan. Smokey yang telah memprediksi rencana mereka menyandera Ben dan memaksanya mengejar mobil para penyintas yang berhasil melarikan diri. Smokey kemudian menggorol leher Ben menggunakan kapak dan memaksanya menabrakkan helikopter ke arah mobil-mobil tersebut sesaat sebelum Smokey melompat keluar. Para penyintas yang masih hidup dibantai oleh para Cross, namun saat mereka mencoba membunuh Cody, Smokey mencegah mereka. Cody memohon ampun dan berjanji akan membawa Smokey ke bunker-bunker lainnya dibangunnya, tempat Smokey dapat menemukan lebih banyak korban. Cody mengantarnya kembali ke bunker, dan di sana, Smokey memaksa Cody untuk menceritakan tentang bunker itu dan alasannya dibangun. Melalui penjelasan Cody, Smokey mulai memahami cara membangun peradaban. Ia lantas memerintahkan para Cross untuk berhenti merusak barang-barang, dan menuntut Cody membantunya membangun peradaban bagi para Cross. Cody melakukan persis seperti yang dia katakan, mengarahkan kelompok Smokey dari satu bunker ke bunker lainnya. Cody bertugas membujuk para penyintas dengan menawarkan makanan dan obat-obatan, dan begitu pintu terbuka, Smokey dan kelompoknya menyerbu masuk, menyiksa para penyintas sambil menyisakan beberapa orang tetap hidup. Cody tidak dapat membangun peradaban sendirian, itulah sebabnya mereka membutuhkan manusia biasa. Saat semua ini terjadi, Cody memastikan dirinya selalu masuk terlebih dahulu ke dalam truk tempat para tawanan dikumpulkan, menyembunyikan keterlibatannya dengan Smokey, sambil menyebarkan informasi serta harapan palsu agar mental para tawanan tidak sepenuhnya hancur. Smokey bukanlah satu-satunya super Cross di luar sana. Terdapat 2 Cross kembar, Ashley dan Ashley-nya sama cerdasnya dengan dia, dan Smokey ingin membuka kota lain sesuai keinginannya demi memancing keberadaan si kembar. Para tawanan lain segera menyadari bahwa Cody adalah penyebab penderitaan mereka dan merupakan pengkhianat umat manusia. Para Cross lain tidak secerdas Smokey, tujuan utama mereka adalah untuk membunuh orang lain. Karena para Cross telah kehabisan penyintas untuk mereka siksa, Cody menyarankan Smokey untuk menumbalkan Cross yang paling merepotkan kepada anggota lain, sehingga dia dapat tetap memberi makan kelompoknya sambil menyingkirkan Cross yang menghalangi rencananya. Selain itu, Cody juga mengatur fight club antara para Cross setiap hari Jumat. Namun, para Cross segera menyadari bahwa menyiksa manusia memberikan kepuasannya jauh lebih besar. Untuk mengatasi terbatasnya jumlah korban, Cody menyarankan pembangunan kamp pembiakan, tempat para tawanan dapat membuat bayi. Dan tentu saja, Smokey memerintahkannya untuk membuahi para wanita tawanan. Cody berpikir dia hanya mencoba bertahan hidup tanpa menyadari bahwa dia terus mengonsumsi obat-obatan dan alkohol untuk meredakan rasa sakit.
Ia juga menyarankan Smokey untuk membiarkan Cross tercerdas demi menghasilkan anak terpintar yang dapat membantu membangun peradaban Cross. Membuat para Cross berkembang biak bukanlah suatu masalah. Masalah terbesar adalah memaksa mereka merawat diri sendiri dan bayi dalam kandungannya. Para Cross tidak peduli tentang kematian, mereka hanya peduli untuk membunuh, dan Smokey adalah pembunuh terbaik, itulah sebabnya mereka semua mengikuti. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka menemukan dokter bernama Violet yang membantu merawat semua calon ibu. Keduanya dengan cepat menjalin hubungan, dan sama seperti Cody, Violet akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Violet mengklaim bahwa apapun yang Smokey coba bangun akan runtuh, karena para Cross tidak akan pernah bisa dilatih selain membunuh. Para bayi tidak akan menjadi apapun selain bahan makanan dan alat untuk memuaskan para Cross, tetapi begitu Cody melihat USG pertama dari bayinya, dia tahu dia tidak akan membiarkannya terjadi. Smokey kemudian memindahkan kelompoknya ke kota terdekat yang dinamainya Smokeyville. Smokey tampak bangga dengan dirinya sendiri karena telah menciptakan peradaban untuk para Cross, meskipun dialah satu-satunya yang mampu menghargainya. Cody dan Violet diizinkan tinggal di sebuah rumah tersendiri, tetapi Cody memiliki niat lain. Dia ingin membalas dendam dengan mengklaim para Cross telah menghancurkan dunia mereka, dan sekarang dia ingin membalas. Smokeyville berlanjut untuk tumbuh dan menarik Cross dari wilayah sekitarnya. Beberapa di antaranya hanya mengikuti Smokey, sementara yang lain lebih berbahaya. Saat Smokey sedang sibuk membersihkan para Cross yang membangkang, Cody dan Violet menyelinap masuk ke dalam rumah sakit tempat Cross menahan wanita hamil. Cody bertugas mengambil senjata dan menyiapkan truk pelarian, sementara Violet akan membebaskan para wanita hamil di ruang bersalin. Sayangnya, aksi Violet diketahui oleh salah seorang Cross. Nonos membunuhnya secara keji dengan memotong hidung dan mencongkel bola matanya. Setelah menghabisi setiap Cross yang menghalangi, Cody masuk ke dalam ruang bersalin, tempat wanita hamil ditawan bersama para Cross. Sebelum ia sempat membebaskan para tawanan, Smokey muncul dan memotong tangan Cody menggunakan kapak. Smokey memberitahu Cody bahwa dia tidak membutuhkannya lagi, dan kemudian melemparkannya keluar dari jendela. Namun saat Smokey berbalik, suara bisingnya berasal dari ruang bersalin menarik perhatiannya, dan mendapati para Cross kembali mengikuti dorongan hati mereka. Semua orangnya ada di dalam ruangan. Dikuasai amarah, Smokey menghabisi semua Cross di dalam ruangan yang telah melanggar aturannya. Smokey kembali keluar dan menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia perlu menemukan seseorang seperti Cody. Smokey mulai mengamuk, berpindah dari satu kota ke kota lain, membunuh setiap Cross yang tidak mau tunduk padanya. Sementara para Cross lain bertindak gila dan hidup seperti binatang, Smokey merawat dirinya sendiri dan bahkan mandi setiap kali ada kesempatan. Perjalanan Smokey membawanya ke Gulfport, Mississippi, di mana ia melihat sebuah kapal perang berlabuh di lepas garis pantai. Sang kapten ingin mendarat untuk mencari perbekalan, tetapi para Cross datang menyerang menggunakan perahu kecil. Saat para kru kapal sibuk menghadapi kawanan Cross yang menyerang, Smokey menyelinap dan menghabisi mereka dari belakang. Dengan mudah mereka membantai semua awak kapal, tetapi Smokey tidak ingin membunuh kapten kapal itu. Sang kapten mengenalinya melalui pesan radio bahwa seorang Cross cerdas dengan seragam pemadam kebakaran mengambil alih markas militer. Smokey ingin tahu apakah dia mendengar super Cross lain seperti dirinya. Sang kapten pernah mendengar tentang Cross kembar di Florida 2 bulan yang lalu, dan Smokey ingin pergi ke sana. Ketika sang kapten bercanda dengan mengatakan bahwa sulit untuk hidup di mana spesiesnya ditakdirkan untuk membunuh, Smokey menjadi marah dan langsung membunuhnya. Beruntung masih ada awak kapal lainnya masih hidup yang dapat mengemudikan kapal perang tersebut menuju pelabuhan Key West, Florida. Setibanya di sana, mereka langsung diserang oleh kelompok Cross lain saat mencoba mendarat. Pertempuran segera pecah dan Smokey beserta kelompoknya dengan mudah mengatasinya. Salah satu Cross menyebut si kembar sebagai ratu mereka yang tinggal di dalam sebuah resort besar. Sesampainya di sana, situasinya tidak seperti yang dia bayangkan. Ashley dan Aislinn tidak hanya nyata, tetapi mereka jauh lebih cerdas dari Smokey. Mereka dapat berbicara dengan lancar, tidak seperti Smokey yang berbicara dengan terputus-putus. Smokey langsung mengungkapkan niatnya untuk menghasilkan keturunan yang cerdas, tetapi si kembar menunjukkan bahwa bayi mereka sebelumnya tidak mewarisi kecerdasan orang tuanya. Smokey beralasan bahwa sang ayah hanyalah Cross biasa. Smokey bersikeras agar mereka membuat bayi dengannya, dan kedua Cross itu pun setuju. 2 bulan kemudian, Smokey telah mewujudkan impiannya dan membuat mereka hamil. Sekarang si kembar dapat dengan Cross lain karena mereka sudah muat dengan superstar jumbo milik Smokey. Tapi Smokey tidak peduli, lagi pula dia akan menjadi seorang ayah. 3 bulan kemudian, mereka telah kehabisan persediaan makanan dan obat-obatan, jadi Smokey memutuskan untuk pindah ke suatu tempat. Sesampainya di kilatku, Smokey mengeluarkan pelaut yang ditawarnya di dalam peti untuk mengajari kawanannya cara bertahan hidup, apa yang perlu mereka lakukan dan kemana harus pergi. Mereka akhirnya menemukan sebuah peternakan terbengkalai yang dilengkapi panel surya dengan banyak hewan ternak yang masih hidup. Namun Ashley dan Aislinn merasa bosan hidup di peternakan dan menyuruh Smokey mencari sesuatu di luar sana untuk menghibur keduanya, terutama manusia untuk disiksa. Smokey pergi ke kota terdekat dan menemukan penyintas yang bersembunyi di sana, tetapi mereka tidak memiliki peluang melawan kawanan Cross tersebut.
Smokey kemudian kembali ke rumah dengan banyak makanan dan film dewasa untuk menghibur si kembar, tetapi mereka masih menginginkan rokok Snoop Dogg meskipun itu dapat merusak kandungan mereka. Beberapa bulan kemudian, bayi pertama lahir dengan bantuan sang pelaut. Keinginan Smokey akhirnya terwujud dan dia sekarang menjadi ayah bagi seorang bayi Cross. Smokey ingin memiliki lebih banyak bayi dengan si kembar, tetapi si kembar dengan cepat menolak permintaannya dengan mengancam akan menggugurkan kandungannya jika Smokey memaksa. Dia memerintahkan tangan kanannya, sang pelaut, untuk merawat bayinya, sementara Smokey berusaha mengambil Cross lainnya ditawannya di rumah. Salah satu anaknya berusaha mengucapkan sesuatu, jadi Smokey berpikir dia mungkin adalah Super Cross seperti dirinya, tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kelompok Cross bernama Skinsuit mencoba mengambil alih peternakan, tetapi mereka tak ada apa-apanya bagi Smokey dan kelompoknya. 6 bulan kemudian, sang anak akhirnya mengucapkan kata pertamanya, tetapi bukan seperti yang diharapkan Smokey. Dia sama bodohnya seperti Cross yang lain. Smokey merasa kecewa dan si kembar tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi bodoh Smokey. Sang pelaut mencoba untuk berempati dengannya dengan mengatakan bahwa bayi berbicara apa yang mereka dengar, jadi Smokey memberitahu si kembar bahwa mereka akan meninggalkan pertanian dan mencari Super Cross lain. Tetapi Ashley dan Ashlyn menyukai tempat ini sekarang dan mereka tidak ingin pergi. Keduanya terus mengejeknya dengan menyebut Smokey sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab jika dia memutuskan untuk pergi mencari Cross lain alih-alih mengurus anak dan istrinya. Smokey yang muak pergi keluar untuk minum bir bersama sang pelaut sambil menyaksikan kekacauan di peternakannya saat para Crossnya melakukan apapun yang mereka inginkan. Smokey dan kelompoknya menghabiskan 13 tahun berikutnya menetap di pertanian itu. Akhirnya mereka belajar menanam makanan mereka sendiri. Namun Smokey tetap dirundung kesedihan atas kegagalannya membangun peradaban bagi para Cross, dengan yang dapat mereka siksa sesuka hati. Salah satu dari si kembar mengaku mendengar desas-desus tentang Super Cross lain di suatu tempat di Tennessee. Smokey dan si kembar kembali terlibat perdebatan sengit karena menurut si kembar mereka seharusnya menikmati hidup, bukannya membuang waktu mencari Super Cross lain seperti mereka. Di tengah malam, Smokey melampiaskan kekesalannya dengan membunuh salah satu Cross yang tidak menuruti aturannya dan tertangkap tengah kuda. Salah satu dari si kembar akhirnya setuju untuk membiarkannya memimpin kelompok pengintai menuju Tennessee bersama sang pelaut. Di tengah perjalanan, Smokey mengalami krisis eksistensial. Ia merasa Cross ditakdirkan hanya untuk membersihkan planet ini lalu mati, tetapi ia menolak takdir tersebut. Dia lebih baik dari mereka. Tiba-tiba, Smokey membantai seluruh Cross di kelompok pengintainya, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Kemudian dia membebaskan sang pelaut dan menyuruhnya pergi ke utara menuju Kanada, di mana udaranya dingin dan lebih sedikit Cross yang tinggal di sana. Sementara dia akan melanjutkan perjalanan ke Tennessee sendirian. Pelaut itu berterima kasih padanya, seandainya bukan karena Smokey, yang lain pasti sudah memakannya sejak lama. Saat sang pelaut sedang berkemas, Smokey menyergapnya dari belakang dan mematahkan lehernya hingga tewas. Tiba-tiba Ashley dan Ashlyn keluar dari hutan dengan persenjataan lengkap. Mereka mengaku sudah muak dengan kepemimpinan Smokey. Yang lain mengikuti perintahnya karena dia yang terbesar dan terkuat, jadi mereka berencana untuk menyingkirkannya. Salah satu Cross yang bersama si kembar rupanya adalah anak Smokey, dan dia adalah seorang Super Cross sejak awal. Dia hanya berpura-pura bodoh karena menganggap Smokey adalah sosok yang idiot dan tidak bertanggung jawab. Si kembar memutuskan untuk menghabisi Smokey dan pertempuran sengit pun pecah. Smokey yang terluka parah akibat tembakan jatuh dan terseret arus sungai yang deras. Mereka memutuskan untuk mengawasinya saja jika dia memutuskan untuk kembali. Sang anak berniat mengambil kapal ayahnya, tetapi ibunya melarangnya karena dia sudah terlalu mirip dengan sang ayah. Beruntung Smokey tidak terbunuh dalam serangan itu dan berhasil keluar dari sungai. Meskipun terluka, Smokey tersenyum puas menyadari bahwa rencananya pada akhirnya berhasil. Ia memiliki keturunan Super Cross seperti yang selalu diinginkannya. Aku tidak percaya harus mengatakan ini. Cross Badlands adalah potensi besar yang terbuang sia-sia. Konsep antologi tentang para penyintas dari berbagai belahan dunia yang harus bertahan hidup dari zombie cerdas yang memiliki pengetahuan serta keahlian dari kehidupan sebelumnya sangat menarik. Sayangnya, potensi luar biasa ini hancur begitu saja. Pada akhirnya, yang kita dapatkan hanyalah shock value murah dan Didi zombie setiap 5 panel sekali. Meskipun mereka mencoba membawa hal baru di akhir cerita lewat pengenalan mutasi Supercross, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan cerita yang benar-benar mengarah ke tema utama. Mayoritas arc-nya bertele-tele dan tidak menuju kemana-mana. Pukulan telahnya ada pada arc Core Angel yang semakin mempertegas bahwa seri ini telah merosot menjadi sekedar komik eksploitasi yang haus kekerasan ekstrim semata. Untuk memahami letak kegagalan Badlands, kita perlu melihat kembali volume pertama Cross. Aku tidak percaya harus mengatakan ini. Dalam seri original, Ennis tidak pernah menghabiskan mayoritas durasi hanya untuk memamerkan kekerasan. Mengapa? Karena ia paham betul bahwa begitu pembaca memahami premis bahwa virus ini sangat sadis dan disturbing, menampilkan kesadisan yang sama terus-menerus hanya akan membuat pembaca mati rasa.
Tanpa bobot emosional di baliknya, kekerasan itu kehilangan maknanya dan pembaca tidak akan peduli lagi. Mungkin terasa tidak adil membandingkan Badlands dengan seri original, mengingat Badlands adalah sebuah antologi yang tidak memiliki cukup waktu untuk membangun cerita yang kohesif. Namun karena Ennis membuktikan alasan itu tidak berlaku. Meskipun Ennis bukan penulis utama Badlands, dialah yang menulis akt pertamanya. Dan dari pembuka Badlands saja, kita bisa langsung melihat betapa Ennis tahu batasan. Ia menggunakan metodologi yang sama seperti di seri aslinya, yaitu memberikan ruang bagi karakternya untuk bernapas, bukannya memberondong pembaca dengan shock tanpa henti. Ennis menggunakan kehadiran Cross bukan hanya sebagai mesin pembantai, melainkan sebagai cermin yang memaksa para penyintas beradaptasi hingga moralitas mereka terkikis habis. Lihat saja karakter utamanya, Ian. Ia terjebak di antara idealisme moral dan dorongan murni untuk bertahan hidup, dan bagaimana dia tidak mampu berkomitmen pada keduanya. Dia tidak mampu berkomitmen untuk terus lebih baik seperti yang dikatakan istrinya, namun ia juga tidak cukup tega menjadi egois sepenuhnya demi bertahan hidup. Bahkan di ending ketika ia terinfeksi, ia tidak mampu mengakhiri hidupnya sendiri sebelum berubah. Ini adalah contoh penulisan yang baik, bagaimana Ian tidak bisa berpegang pada idealisme menjadi orang baik, begitu pula menjadi egois untuk bertahan hidup. Cross pada bentuk terbaiknya bukanlah seberapa penyadaran dan lingkis jiwa yang bisa digambar di atas kertas, melainkan tentang keputusasaan manusia ketika batasan moral mereka dihancurkan. Dan sayangnya, Badlands melupakan hal mendasar itu demi mengejar sensasi instan. Kira-kira seperti itulah kisah yang coba disampaikan dalam Cross Badlands. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saran dan request dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kami. Thanks everyone for watching and be good people. See ya!